Di dimensi terkutuk, sebutir peluru berharga 200 juta. Namun, para monster menganggapnya sebagai barang murah. Mereka berebut menjadi VIP demi gengsi. Bahkan, entitas mistis itu menyambutku bak raja di kamar termewah. Mako pun dikirim untuk melayani ranjangku. Semua ini berkat kejayaanku menguasai bisnis gas 2 tahun silam. Lewat sistem Raja Senjata, aku menjelma jadi Taipan Mau paling ditakuti di dunia manusia beradab. Namun, permainan horor menyeret jiwaku ke neraka dengan tingkat kematian mencapai 99%. Saat itu, satu-satunya pikiranku hanyalah berdagang senjata di tengah kekacauan dimensi yang gila ini. Bayangkan, aku tengah merampungkan transaksi $1 miliar di Teluk Aden saat takdir memanggil namaku. Sebelum dana cair, kolega berjanggutku tiba-tiba terseret masuk ke dalam sistem permainan Jinsang. Saat daftar pemain muncul, dia mengajakku bergabung. Aku hanya menggeleng tenang, menolak nasib terkutuk itu. Jika kerajaan naga gagal, kepunahan menanti. Andai aku terpilih, taruhannya adalah seluruh eksistensi bangsa kita. Akan kuhancurkan kota monster itu. Senjata biasa mungkin gagal, tapi aku punya rencana yang jauh lebih gila. Peluru tak mempan? Mungkin rudal solusinya. Detik itu juga, bisikan misterius menggema tepat di telingaku. Pemain telah ditetapkan oleh sistem SSX. Tugas pertamaku adalah melapor di hotel kegelapan yang mencekam. Ragaku lenyap seketika. Tak lama kemudian, notifikasi sistem kembali berdenting keras memecah keheningan yang dingin. Perintah mutlak muncul, segera menuju lokasi misi dan melaporlah ke meja resepsionis hotel kegelapan. Belum sempat aku mencerna keadaan, amarahku meledak. Sialan, beraninya permainan ini mempermainkan hidupku seperti ini. Kemana aku dibawa? Kupikir sistem hanya akan memilih perwakilan kerajaan naga secara acak saja. Siapa sangka, namaku sendiri yang terpanggil. Kini, takdir pahit ini harus kuhadapi dengan tangan terbuka. Seluruh nasib bangsa kini bertumpu di pundakku. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan gejolak emosiku. Di tengah kegelapan, sebuah kastil kuno menjulang. Suara tangisan hantu merayap, menyayat keheningan malam yang pekat. Suasana mencekam kian terasa saat kastil itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam yang haus akan jiwa. Pusaran itu hendak menelanku. Aku berjuang keras melawan polusi spiritual yang mencoba menghancurkan kewarasan akalku. Seketika aku teringat pada sistem senjata. Namun saat antarmuka terbuka, pemandangan mengerikan terpampang di mataku. Teknologi canggih yang kusembah kini berubah jadi gumpalan daging dan darah yang berdenyut menjijikan. Persenjataan lamaku sirna, digantikan oleh alat pembunuh organik yang terbuat dari jalinan otot dan urat saraf. Gila. Aku dipaksa melanjutkan bisnis haram ini di dunia monster yang penuh dengan kengerian tak terbatas. Saldo koin mistisku hanya tersisa 500 koin. Tanpa ragu, aku mencari senjata termurah di katalog. Pilihanku jatuh pada elang pembunuh daging seharga 300 koin. Meski murah, bentuknya sungguh mengintimidasi lawan. Senjata ini sanggup melukai entitas level rendah dan melindungiku dari serangan polusi mental yang mematikan. Kejutan? Sistem mengadakan promo beli 1 gratis 1. Keberuntungan macam apa yang menghampiriku di neraka ini? Kupandangi sepasang pistol elang pembunuh itu. Walau bentuknya familiar, permukaannya ditutupi jaringan otot merah segar. Darah masih menetes dari larasnya. Di dunia nyata, rakyat kerajaan naga menyaksikan setiap langkahku dengan cemas. Penonton melihat 3 pemain dari negara tetangga sudah lebih dulu menginjakan kaki di hotel terkutuk itu. Keberadaanku masih misteri, membuat semua orang panik. Tiba-tiba, BOOM. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang gerbang hotel. Aku mendobrak pintu. Kulihat 3 pemain lain meringkuk ketakutan di sudut ruangan seperti tikus terpojok. Mereka disandera oleh resepsionis mistis level 1. Meski bertubuh mungil, aura kematian terpancar kuat darinya. Wajahnya hancur. Luka robek menjalar dari mulut hingga telinga, dengan rongga mata kosong yang menatap benci. Tanpa senjata, mustahil bagi mereka menahan serangan mental dari makhluk mengerikan yang tak bermata ini. Mereka hanya bisa gemetar. Namun, sang resepsionis tertegun melihatku mendobrak masuk ke hotel level SSS ini. Roh rendahan tak akan berani menyentuh pintu ini. Siapapun yang mendobraknya pastilah sosok berkekuatan luar biasa. Pasti dia tamu agung kita, pikirnya. Dia berlari ke arahku, lalu membungkuk hormat dengan sangat patuh. Selamat datang, tamu terhormat, ucapnya. Dia menyambutku dengan senyuman lebar yang justru terlihat sangat mengerikan. Aku malah tertawa terbahak-bahak. Makhluk menjijikan apa ini? Tanpa ragu, aku melayangkan tendangan keras ke wajahnya. Tubuhnya terpental 3 meter. Ketakutan, si resepsionis segera memakai kacamata hitam dan masker untuk menutupi lukanya. Dia merangkak kembali mendekatiku. Nah, dengan kacamata dan masker itu, penampilannya jadi jauh lebih enak dipandang. Wahai nona manis, apa kedatanganmu kemari adalah untuk melapor? Begitu identitas pemainmu terkuak, aura kematian seketika mencekam seluruh lobi hotel. 3 orang di sudut lobi gemetar ketakutan, namun aku justru langsung menyambar tangan mungilnya. Aku pun berbisik, kau adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Sang resepsionis hantu pun terpaku. Seumur hidupnya, ia belum pernah mendengar rayuan semanis itu. Seketika, tekanan mencekam tadi perlahan memudar. Sentuhan hangatku membuat jantungnya berdegup kencang bagai rusa kecil. Apa yang kau katakan? Ia hanya bisa terpana dan mencoba menarik tangannya kembali. Melawan hantu memang sulit bagi orang biasa. Tapi soal memikat hati pelanggan, aku adalah ahlinya di bidang ini.
Perlahan, kulepas maskernya dan kuelus bekas luka mengerikan di wajahnya. Namun sesaat kemudian, sang resepsionis membuka mulut bersimbah darah. Teror mencekam kembali meledak tepat di hadapanku. Tapi aku tetap tersenyum tenang. Sama sekali tidak buruk, kau justru terlihat sangat menggemaskan. Di tengah suasana itu, sistem memberi peringatan. Hitung mundur pelaporan tersisa 60 detik. Hukuman berat mengintai jika melanggar. Akhirnya, aku terpaksa menghentikan godaan mautku padanya. Setelah menekan formulir dengan kilat, aku menatapnya dalam-dalam. Mulai saat ini, kau adalah sahabat baikku. Resepsionis itu hanya bisa mengangguk lugu. Aura iblisnya lenyap seketika. Ia malah terlihat manis seperti adik tetangga sebelah. Bukan hanya para pemain, penonton siaran pun melongo. Semua orang tercengang melihat aksi gila ini. Bagaimana bisa skenario horor berubah dalam sekejap? Bahkan para pengembang game kelas dunia pun tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Singkat cerita, Xiao Qian mulai menjelaskan seluk-beluk hotel terkutuk ini kepada kami semua. Lantai 2 dan 3 berisi hantu kelas rendah, sedangkan lantai 4 adalah zona VIP. Isinya monster level A hingga D. Lantai 5 merupakan area VIP tingkat tinggi dengan mayoritas level A. Lantai 6 pun setara, namun dihuni oleh banyak pelanggan dari wilayah yang sangat berbahaya. Dan di atas segalanya, lantai 7 adalah puncak tertinggi dari area VIP. Zona terlarang bagi karyawan, tanpa patroli keamanan, dan informasinya terkunci rapat dari siapapun. Setelah memberikan buku panduan padaku, Xiao Qian pun beranjak pergi meninggalkan lobi hotel. Saat kubuka lembarannya, mataku tertuju pada sebuah aturan rahasia yang tersembunyi di sana. Khusus pelayan yang memilih lantai 7, buku panduan ini sama sekali tidak berlaku. Ini berarti aku bebas melakukan apapun di sana. Rencana gila mulai melintas di pikiranku. Tanpa ragu, kugunakan kartu eksplanasi dari paket pemula. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Ternyata, di lantai 7 kastil ini bersemayam lebih dari 300 entitas mengerikan. Semakin tinggi lantainya, kekuatan makhluk aneh di sana pun akan semakin tak masuk akal. Begitu tiba di lantai 7, aku menahan napas sambil menatap tajam ke arah pintu yang tersegel. Satu titik merah muncul di radarku. Di saat yang sama, Xiao Qian datang membawa kereta kerja sambil memperingatkanku untuk segera memakai seragam resmi. Bau busuk menyengat langsung menusuk hidungku. Dengan jijik, aku mengibaskan tangan menolaknya. Aku tidak sudi memakainya, bau baju ini benar-benar membuatku muak. Xiao Qian memperingatkanku dengan cemas. Baju ini memang bau, tapi ini pelindung nyawamu. Ia tak ingin melihat temannya ini mati konyol. Tanpa seragam itu, habislah riwayatku. Kau akan jadi santapan mereka. Namun bagiku, benda ini tak berguna di lantai 7. Xiao Qian terbelalak kaget. Baginya, lantai 7 adalah neraka dunia yang dihindari para hantu pekerja. Penghuni di sana adalah monster level boss yang kekuatannya tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sepertinya, sang pemilik hotel membuang semua hantu bermasalah yang menunggak biaya ke lantai 7. Dan tidak ada satupun makhluk yang pernah kembali hidup-hidup dari sana. Di dalam sana, bersemayam entitas purba dengan level kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa kalian bayangkan, betapa mengerikannya para pelanggan yang menunggu di lantai 7 itu? Tubuh Xiao Qian gemetar hebat, suaranya terdengar kaku karena dicekam ketakutan yang luar biasa. Mengerikan sekali. Aku hanya ingin mencari hiburan di lantai 7 ini. Dengan sigap kututup mulut Xiao Qian. Penonton di ruang siaran langsung seketika dibuat geger. Semua orang yakin ajalku sudah dekat, namun aku justru bersikap tenang seolah tak berdosa. Diiringi tatapan ngeri, aku meluncur menuju lantai 7 setelah lift sempat berhenti di lantai 6. Mengikuti arahan Xiao Qian, aku melangkah keluar menuju lorong yang terasa sangat mencekam. Sosok Algojo tanpa kepala setinggi 2 meter berdiri tegak, menggenggam golok berkarat yang mengancam. Auranya sangat menindas. Pendatang baru yang ceroboh? Sepertinya, dagingmu sangat lezat. Bisikan dingin menggema di koridor, diiringi kilatan mata merah yang haus akan darah. Niat membunuh terasa pekat. Saat aku hendak mencabut pistol, Xiao Qian berteriak histeris. Dia pelayan baru di lantai 7. Tolong segera antar dia ke sana. Makhluk mengerikan itu perlahan menurunkan goloknya. Tekanan mematikan yang menghimpit tadi sirna seketika. Aku membuntuti makhluk tanpa kepala itu menembus kegelapan hingga tiba di ujung lorong. Gerbang besi berlumut yang dipenuhi tanaman liar berdiri kokoh, memisahkan dua realitas yang berbeda. Perbatasan antara hidup dan mati terbuka perlahan saat gerbang besi itu berderit nyaring. Dengan satu ayunan golok, dia memerintahkanku masuk. Gerbang besi pun tertutup rapat di belakangku. Teks sistem berwarna merah muncul. Bertahanlah 48 jam untuk hadiah yang tak terbayangkan. Kupastikan kedua pistolku terisi penuh. Sambil menarik napas panjang, aku mulai melangkah maju. Atmosfernya sangat kelam, lampu koridor berkedip-redup seakan nyawanya hampir habis. Jejak tangan berdarah menghiasi dinding, sementara genangan merah pekat membentuk siluet manusia di lantai. Potongan sisa tubuh manusia berserakan. Aku perlahan mendekati pintu kamar bernomor 710. Aku menunggu sejenak, memastikan entitas di kamar 701 tidak akan muncul mengganggu. Kusimpan senjataku dan mengeluarkan kawat tipis. Saatnya menunjukkan keahlian membobol pintu. Para penonton mengira aku akan bersembunyi ketakutan di dalam kamar itu. Namun, apa yang kulakukan selanjutnya benar-benar meruntuhkan logika mereka semua. Begitu masuk, target utamaku adalah televisi. Televisi tua itu langsung terjual dalam sekejap. 50 koin hantu terkumpul. Kulkas pun laku terjual seharga 270 koin. Hanya dalam 5 menit,
kamar 710 bersih total. Dan aku takkan berhenti. Kamar 709 dan 8 lunasku jarah. Kini, tersisa satu target, kamar 701. Pintu itu terkunci sandi. Sebagai karyawan teladan, aku wajib memeriksa situasi di dalam sana. Tiba-tiba, deretan teks merah yang tak terduga muncul di hadapanku secara misterius. Misi langka dengan hadiah fantastis terpicu. Walau berbahaya, godaan hadiahnya sangat menggiurkan. Rencana awal untuk bersembunyi langsung kubuang jauh-jauh. Aku harus menuntaskan misi ini. Kuhabiskan 500 koin mistis untuk membeli alat pengiris daging Tuan Dingdong yang legendaris. Karena tak ada jawaban setelah mengetuk belasan kali, aku mulai kesal dan menghantam pintu itu. Tetap tak ada reaksi. Kugunakan granat, namun pintu misterius itu sama sekali tidak bergeming. Sial. Sebagai taipan senjata, aku mulai memilih koleksi terbaik di gudang persenjataanku. Pilihanku jatuh pada peledak C4. Kutempelkan pada pintu dan segera berlari menjauh. Seluruh benteng bergetar hebat saat ledakan dahsyat itu merobek kesunyian lantai 7. Getarannya terasa hingga lantai bawah. Entitas level S pun menggigil ketakutan di kamar mereka. Meski panik, si gagak aneh tetap menjaga gerbang sambil mencoba menghubungi sang bos besar. Lubang besar kini menganga di pintu 701. Aku tersenyum puas dan melangkah masuk. Namun, setelah memeriksa setiap sudut dengan teliti, aku tak menemukan hantu satupun. Karena tak ada lawan. Aku bersantai di sofa sambil menunggu waktu 48 jam. Kujual seluruh perabotan mewah di sana, lalu bersiap pergi setelah rasa bosan menyerang. Saat menyalakan televisi, suara statis yang mengerikan tiba-tiba memecah keheningan ruangan. Aliran listrik melonjak liar hingga layar menampilkan sumur tua yang sangat kukenali ini. Prediksiku tepat, sesosok makhluk menyeramkan bersiap merayap keluar dari sana sekarang. Melodi kematian menggema pilu, diiringi isak tangis yang menyayat kalbu dari segala sisi. Darah kental meluap dari sumur sebelum tangan pucat tiba-tiba mencengkeram bahuku erat. Mengenakan gaun pengantin merah darah, sang hantu merangkak keluar dengan aura mencekam. Namun saat melihat wajah cantiknya, kupikir nasibku sebagai pria tidaklah seburuk itu. Dengan tetesan air mata yang jernih, dia berbisik lembut seolah memanggil belahan jiwanya. Suamiku, akhirnya kita bertemu, ucapnya, seraya melangkah anggun mendekat ke arahku. Tubuhnya yang pucat mulai menembus layar kaca, menciptakan pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Suasana semakin mencekam saat dia terus meracau mencari sosok suami yang dirindukannya. Rayuannya membuat kesadaranku mulai memudar, tatapanku menjadi kosong dalam sekejap mata. Seperti boneka yang dikendalikan, kakiku melangkah perlahan menuju dimensi lain di dalam televisi. Mendadak aku tersadar dan langsung mencengkeram tangannya yang sedingin es. Keluar sekarang juga. Tanpa ragu, kupeluk paksa sang pengantin dan menyeretnya keluar dari kurungan layar kaca itu. Dia tersungkur tak berdaya, sebuah penghinaan besar bagi hantu yang sudah berkuasa 10 tahun. Belum pernah ada manusia yang berani sekasar ini padanya. Sementara itu, aku mulai menilainya. Sosok hantu ini memiliki lekuk tubuh yang sempurna dengan pinggang yang begitu ramping. Kulitnya sangat putih bersih, menjadikannya kandidat sempurna untuk menjadi sekretaris pribadiku kelak. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul menyuruhku memeriksa kondisi klien misterius yang ada di hadapanku. Aku petugas hotel, biar ku periksa tubuhmu. Sontak sang pengantin merasa terhina dan menolak mentah-mentah. Baginya, tatapanku sangat menjijikan karena hanya tertuju pada kemolekan fisiknya semata. Wajah cantiknya berubah menjadi iblis mengerikan, bersiap melepaskan kutukan tangisan yang mematikan. Tanpa ampun, kuhantamkan kepalanya ke dinding sampai dia tahu siapa penguasa sebenarnya di sini. Rambutnya kini berantakan, ia meringkuk ketakutan di sudut sofa sambil terisak dengan sangat pilu. Karena nyalinya sudah ciut melihat kegaranganku, dia pun tak berani membantah perintahku sedikit pun. Dengan gemetar, dia menggeser tubuhnya mendekat padaku. Katakan, siapa lagi hantu di lantai 7? Sosok pengantin yang sebelumnya sangat ditakuti, kini berubah menjadi gadis malang yang terus menangis. Jauh dari rumor menyeramkan, dia hanya menggigit jari karena terbiasa bersembunyi di dalam sumur. Ketakutannya membuatnya terisolasi, hingga dia tak tahu apa yang terjadi di luar wilayahnya. Aku menunjuk ke arah sumur di televisi. Lalu, tempat apa sebenarnya lubang gelap itu? Itu adalah kediamanku, jawabnya lirih. Hanya di sumur itulah aku merasa aman dari dunia luar. Saat kutanya apakah dia merasa terganggu di sana, dia hanya menggeleng dengan ekspresi polos. Artinya, tempat itu adalah perisai sempurna yang mampu meredam segala serangan fisik maupun sihir. Rencana licik pun terbentuk. Segera ku keluarkan 2 buah granat daging yang sangat mematikan ini. Setelah mencabut pin pengamannya, kupasang perangkap benang tipis di dinding untuk menjebak siapapun penyusupnya. Satu langkah salah dari lawan, maka ledakan energi darah akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Sang pengantin hantu tampak penasaran. Matanya tertuju pada benda aneh yang baru saja kupasang itu. Ini barang bagus, kau mau mencobanya? Seketika, binar kegembiraan terpancar dari sepasang matanya. Harganya sangat terjangkau. Kalau begitu, aku akan memborong semua persediaan yang kau punya. Aku tertegun. Padahal aku sudah susah payah menggeledah 9 kamar hanya demi koin hantu. Tanpa basa-basi, dia langsung mengirimkan 20.000 koin hantu ke dalam saldo sistemku. Saat dia hendak menyentuh granat berbahaya di dinding, aku segera menepis tangannya dengan sigap. Niatku hanya ingin melindungi, namun gerak refleksku justru memberinya 2 pukulan telak di kepala. Tak disangka, hantu kuat itu kembali menangis terseduh-seduh karena ulahku yang terlalu kasar ini. Aku menyodorkan 2 granat maut, tapi dia malah gemetar ketakutan dan memohon agar aku berhenti menyiksanya.
Tanpa sempat menyentuh peledak itu, dia langsung berbalik dan melesat pergi secepat kilat karena ngeri. Aku tertegun melihat reaksinya. Sambil menggaruk kepala, aku bergumam bingung, sepertinya mereka salah paham besar padaku. Mungkin aku harus menjelaskan niat baikku nanti, tapi sekarang ada hal yang jauh lebih mendesak. Prioritas utamaku adalah memasang jebakan. Aku mengeluarkan 2 buah C4 daging darah yang mengerikan. Peledak itu kupasang di sudut-sudut ruangan yang gelap. Setelah semuanya siap, aku bersiap untuk langkah selanjutnya. Aku melompat masuk ke dalam layar televisi, menatap dasar sumur yang menganga lebar di hadapanku. Cantik, aku bawakan hadiah granat untukmu. Teriakku lantang memecah kesunyian di dalam kegelapan yang pekat. Begitu mendarat di dasar sumur yang lembab, instingku langsung waspada mengamati setiap jengkal area suram itu. Atmosfer di sini jauh lebih mencekam. Hanya ada gubuk batu kecil yang berisi tempat tidur dan meja tua. Cahaya redup lampu minyak menerangi ruangan. Kuberikan granat itu pada sang hantu wanita sebelum aku beristirahat sejenak. Hantu wanita itu tampaknya sangat kesepian. Dia mulai membuka percakapan dan menceritakan rahasia hidupnya padaku. Terungkaplah bahwa selama ini dia terus diawasi oleh penguasa wilayah iblis tingkat triple S yang mengerikan. Meski sempat tak berdaya, keberuntungan masih berpihak padanya hingga dia bisa menemukan tempat perlindungan yang aman. Dia menghabiskan kekayaan besar demi bersembunyi di hotel ini. Kekuatan macam apa yang melindungi tempat misterius ini? Bahkan entitas hantu tingkat triple S pun tak berani mengusik. Dia pun menjelaskan misteri di balik kastil tua ini. Ternyata kastil kuno ini adalah artefak wilayah hantu tingkat triple S yang menyimpan kekuatan luar biasa dahsyat. Tempat ini menguasai setengah dunia hantu, mampu menekan segala hukum pembunuhan yang ada di alam baka. Sang bos mengubahnya menjadi hotel unik yang berkembang pesat hingga menjadi kekuatan yang disegani di wilayah ini. Dengan dominasi sebesar itu, jaringan koneksi yang dibangun sang pemilik hotel selama bertahun-tahun pastilah sangat luas. Jika aku bisa bekerja sama dengannya, masalah distribusi senjata mistisku pasti akan segera terselesaikan dengan mudah. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari luar. Seseorang telah memicu jebakan granat yang kupasang sebelumnya. Aku segera menekan remote kontrol peledak C4. Dentuman yang dihasilkan jauh lebih menggelegar dari ledakan pertama. Bahkan sumur tua ini pun bergetar hebat. Hantu wanita yang ketakutan itu langsung meringkuk dalam pelukanku. Saat asap mereda, dia bertanya dengan suara gemetar. Aku terbangun dan menyadari ada tamu tak diundang yang malang. Ada pengganggu sialan yang datang, ucapku. Aku meminta hantu itu melepaskanku karena dia terus bergelayut ketakutan. Dia menolak melepaskanku dan memohon agar segera dibawa ke atas. Sementara itu, kondisi kamar 701 hancur total. Jubah hitam misterius melayang di koridor yang porak-poranda. Terlihat jelas, jubah itu menderita luka parah akibat ledakan tadi. Dia tampak seperti umpan meriam yang terkena telak. Energi hantu yang gelap mulai merembes keluar dari balik jubahnya. Rupanya 2 ledakan C4 barusan memberikan kerusakan fatal yang tidak bisa dianggap remeh olehnya. Sialan. Siapa berani melakukan ini padaku? Amarahnya meledak-ledak mencari pelaku di balik serangan pengecut ini. Sang pemilik toko merasa sangat terhina. Belum pernah ada yang berani mempermainkannya hingga separah ini sebelumnya. Dia segera kembali secepat kilat karena khawatir akan keselamatan tamu VIP miliknya yang sangat berharga. Tak disangka, dia justru disambut oleh ledakan dahsyat yang membuatnya babak belur seperti kambing hidung yang malang. Amarahnya memuncak hingga dia memasuki mode mengamuk. Kabut hitam di balik jubahnya kini berubah menjadi merah darah. Dengan aura membunuh, sang bos mendekati pintu 701 dan menatap tajam ke arah Sui di lift. Di saat yang sama, tatapannya tertuju pada hantu wanita yang masih menempel erat di tubuh pemuda itu. Suara tetesan air yang sangat familiar itu menyentak kesadarannya seketika. Sebuah kebenaran pahit mulai terungkap. Sial! Sebuah ledakan susulan terjadi. Sui terengah-engah berusaha menahan tekanan energi yang sangat luar biasa hebat. Tak disangka, C4 hanya mampu mengusir energi luarnya saja, kini dia terkunci oleh aura hantu yang mematikan, mentalnya hampir runtuh. Sang hantu wanita berbisik pelan, sepertinya orang yang kau ledakan itu adalah bos Dian. Kenapa baru bilang sekarang? Seruku panik. Situasi ini benar-benar kacau balau di luar kendaliku. Siapa sangka bos Dian akan kembali di saat yang tidak tepat? Sekarang, aku benar-benar berada dalam masalah besar. Awalnya aku ingin bernegosiasi bisnis dengannya, tapi sekarang, bertahan hidup saja sudah merupakan sebuah mukjizat besar. Menghadapi entitas hantu dan alien abnormal ini memang sulit, bahkan bagi manusia dengan mental sekuat baja sekalipun. Amarah sang bos memuncak akibat ranjau itu. Saat Sui terdesak, suara misterius terdengar. Sui, lepaskan Nona Lin. Aku berjanji takkan menghukummu jika kau menurut sekarang. Sui menatap Lin 11 yang mendekapnya erat. Apakah ini benar-benar kau, Lin? Setelah bergelut pikiran selama 2 menit, Sui memutuskan untuk menghadapi sang penguasa. Sang bos tak menyerang karena 2 alasan. Keselamatan Lin dan ngerinya ledakan C4. Bos, aku keluar. Seru Sui sambil tetap membawa Lin 11 sebagai perisainya. Suasana di kamar 701 mendadak mencekam dan terasa sangat janggal. Sesosok jubah hitam compang-camping melayang di pintu. Kabut mistis menyelimuti wujud mengerikan itu. Bayangan gelap itu bergumam dingin, mengomentari sikap Nona Lin yang tidak pantas. Wajah pucat Lin 11 memerah padam, karena malu di depan sang atasan. Saat hendak menjauh, tangan kekar Sui justru mendekapnya makin posesif dan erat. Sui tahu, melepaskan Lin 11 sekarang sama saja dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Lin adalah satu-satunya jaminan agar sang bos tidak bertindak gegabah padanya.
Cahaya merah menyala dari balik jubah hitam itu, menatap Sui dengan tatapan maut. Jangan tegang, Sui. Ini wilayahku. Sui segera paham maksud tersembunyi sang bos. Maaf atas kekacauan ini, terimalah sedikit hadiah kecil sebagai tanda permintaan maafku. Sambil tersenyum tipis, Sui melemparkan 2 blok peledak C4 ke arah bos. Lengan kabut hitam menangkap peledak itu. Sang bos tampak terkesima melihat senjata tersebut. Daging yang menggeliat pada peledak itu membangkitkan rasa haus akan kekuatan baru. Baginya, senjata manusia biasa hanyalah mainan sampah yang tidak berguna sama sekali. Namun, senjata aneh milik Sui ini benar-benar mampu melukai entitas supranatural sepertinya. Sebuah peluang bisnis besar tercium. Sang bos mengajak Sui berdiskusi di tempat privat. Tentu, mari kita bicara di ruang tamu khusus. Sui menyetujui tawaran menggiurkan itu. Di sisi lain, para penyintas lain tengah berjuang menghindari maut yang mengintai. Nasib sial menimpa Odilang. Meski lolos sekali, dia tak sanggup lari selamanya. Tubuhnya terkoyak oleh monster hotel. Aturan tidak membunuh tidak berlaku bagi mereka. Entitas terkuat di sini tetaplah predator mematikan bagi pemain yang tertinggal. Siaran langsung global kini terbuka lebar, memamerkan kengerian yang terjadi di sana. Inilah panggung bagi negara-negara besar untuk memamerkan taring dan kekuatan tempur mereka. Penonton negara naga membanjiri kanal, cemas menanti nasib pahlawan mereka yang misterius. Kenapa siarannya terputus? Aku dengar monster di lantai 7 sedang mengamuk hebat. Di mana Sui? Mausong sudah muncul, tapi kenapa jagoan kita malah menghilang? Banyak yang mencibir Sui sebagai pengecut beruntung yang hanya bisa bersembunyi saja. Bertahan di lantai 7 tanpa tereliminasi dianggap sebagai sebuah keajaiban yang mustahil. Spekulasi liar bermunculan bahwa nyawa pemain negara naga itu sudah di ujung tanduk. Pintu aula terbuka lebar. Xiao Qian bersiap menyambut tamu dengan senyum palsunya. Selamat datang, para tamu terhormat. Suara lantang menggema di seluruh penjuru aula. Semua pelayan berdiri tegak, tak berani melakukan kesalahan sekecil apapun di sini. Xiao Qian mematung saat melihat sosok yang berjalan santai menuju ke arah mereka. Sui, kemana saja kau? Cepat bantu. Tamu-tamu agung ini harus segera dilayani. Dia langsung menarik Sui untuk berganti seragam, agar tidak terkena sanksi berat. Tanpa seragam, hukuman mati menanti. Sui hanya menatap datar ke arah sang bos. Bos sendiri yang memanggilku untuk urusan penting. Xiao Qian langsung tersentak kaget. Pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Mungkinkah Sui adalah rekan dekat sang penguasa? Benar saja, Sui melangkah santai menuju meja makan dan mulai menyantap hidangan. Sial, kau gila? Kau ingin mati dan menyeret kami semua ke neraka. Lark menatap Sui dengan wajah pucat pasi. Padahal, ia butuh waktu lama menyiapkan hidangan maut ini. Tak acuh, Sui malah melahap paha ayam lalu menyeringai pada Turov. Kau lapar juga, kan? Turov mendadak tegang. Dengan napas memburu, ia mengaku, lapar. Aku memang sangat lapar. Tapi, sajian ini tabu bagi pelayan. Tak seharusnya tangan kotor menyentuh makanan terlarang ini. Demi nafsu sekejap, nyawa taruhannya. Seluruh penonton siaran langsung pun dibuat terengah melihatnya. Tak ada yang menduga, hal pertama yang Sui lakukan adalah melahap makanan sialan itu. Apa kau sadar? Tindakan bodohmu ini akan membawa kita ke gerbang kematian. Geram Lark murka. Ia menerjang ke arah Sui demi menghentikannya dan melindungi sisa makanan di atas meja. Namun detik berikutnya, gedebuk. Ia langsung berlutut gemetar. Ampun kak, aku salah. Menghadapi moncong pistol hitam Sui, Lark menyerah total. Diam-diam, ia mengaktifkan kemampuan deduksinya. Ia mencoba mencari celah untuk melawan, namun hasil analisis di kepalanya menunjukkan satu hal. Kematian mutlak. Tak ada jalan keluar selain maut. Sekali saja bergerak, ia akan mati. Dan saat itu, sang bos akhirnya tiba. Teriakan Xiao Qian memecah keheningan. Lark dan Turov langsung bersikap siaga, berdiri tegak di samping. Kehadiran sang bos memancarkan aura mencekam. Sial, bajingan ini bisa menghabisi seluruh pemain. Berhenti makan dan lari. Tapi ucapan sang bos justru di luar dugaan. Semua orang terkejut saat ia berbisik. Makanlah perlahan, Sui, tak perlu terburu-buru. Ternyata, Sui baru saja menguji daya ledak C4 miliknya. Hasilnya, benar-benar di luar ekspektasi. Kekuatannya luar biasa. Mari kita bicara bisnis dulu, ujar Sui sambil menyeringai penuh arti. Di balut jubah hitam misterius, sang bos berjanji, jika transaksi ini lancar, kau bisa makan sepuasmu. Katakan saja berapa banyak yang kau mau. Selama harganya cocok, semua akan kuberikan. Sosok berjubah hitam itu gemetar terkejut. Ia benar-benar tak menduga reaksi Sui. Awalnya ia mengira Sui kehabisan stok, tapi siapa sangka stoknya justru melimpah ruah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada satupun yang paham situasi gila ini. Sial, mereka sedang bernegosiasi. Aku tak percaya mataku bisa melihat pemandangan mustahil ini. Melihat adegan tak masuk akal itu, mental kedua pemain lainnya langsung hancur berkeping-keping. Padahal sama-sama pemain pilihan, tapi kenapa hanya dia yang bisa makan semeja dengan sang penguasa? Sui tampaknya telah menjalin kesepakatan gelap. Sang bos pun terdiam, menimbang-nimbang keputusan besar. Beri aku waktu untuk menaksir nilai benda ini. Sui hanya mengangguk tenang, penuh percaya diri. Sui yakin kesepakatan ini akan terwujud. Tapi aku harap prosesnya bisa lebih cepat, bos. Waktuku sangat berharga.
Sebagai permulaan, ambillah 10 sampel untuk kau uji sendiri nilainya. Seketika, notifikasi merah menyala. Anda mendapatkan kesan baik dari penguasa Hotel Gloomy. Status Sui naik menjadi tamu VIP. Kini ia bisa melenggang bebas tanpa hambatan di hotel. Ding, status pemain telah berubah. Sui segera memeriksa panel sistemnya dengan tatapan tajam. Status, pelanggan VIP Hotel Gloomy. Sui menatap layar transparan di hadapannya dengan puas. Fisik dan mental masih nol, tapi asetnya melonjak jadi 134.000 koin. Meski evaluasinya biasa, Sui tertegun melihat lonjakan status yang sangat drastis ini. Perubahan ini sudah kuduga, tapi kenapa kekuatan mentalku bisa melesat setinggi ini? Apa karena interaksi dengan entitas ini? Sui lalu menyambar paha ayamnya dan berseru santai. Ayo bos, mari kita ambil barangnya. Oh iya Turov, ada tugas untukmu. Bungkuskan semua sisa makanan ini. Turov pun menatap Sui dengan penuh rasa syukur. Tentu, Tuan Sui. Padahal, hotel ini melarang keras membawa pulang sisa makanan demi hukuman. Hukuman mati menanti pelanggar, kecuali bagi Sui sang tamu istimewa. Dibanding pemain lain yang sekarat, Sui bahkan belum mengeluarkan setetes keringat pun di sini. Malam ini, Turov tetaplah mantan mitra bisnis yang berharga bagi Sui. Tak mungkin ia dibiarkan kelaparan. Black pun tertegun melihat Turov memunguti sisa makanan. Sial, aku pun ingin menggantikannya. Perutku sudah kosong terlalu lama. Keluh Black iri. Ketegangan itu menyiksa jiwa raga hingga ke ambang kehancuran, menyisakan keputusasaan yang nyata. Belum juga pergi, ia sudah mencuri. Mengapa raksasa Rusia itu sibuk membungkus sisa hidangan? Tahan Tuan Black. Jangan lupakan, Tuan Su adalah mitra paling berharga bagi kita. Semoga ia selamat dari neraka ini. Lihatlah betapa luar biasanya Huoge dibanding pemain lain. Penonton mulai histeris. Trik gila apalagi yang sedang direncanakan oleh seorang Huoge? Menjadi tamu VIP hotel berhantu? Mungkinkah Huoge sedang menjual maut pada makhluk terkutuk? Mustahil. Bukankah senjata manusia hanyalah sampah di hadapan kengerian ini? Sejarah membuktikannya. Pasukan elit bersenjata lengkap pun langsung lumat saat entitas misterius itu menampakkan diri. Dunia mencoba segalanya. Mulai dari peluru ringan hingga artileri berat yang memekakan telinga. Bahkan hulu ledak nuklir tak memberikan goresan sedikit pun. Akhirnya, semua hanyalah kesia-siaan belaka. Kenyataan pahit menghantam. Senjata manusia tak lebih dari mainan di hadapan kekuatan supranatural. Di kamar 701, Sui menyodorkan 10 blok C4 pada bos komputer. Xiao Qian sudah kuberitahu. Hubungi dia, dan kunci kamar itu akan menjadi milikmu. Bos, bolehkah aku berbisnis di lantai 4? Pertanyaan Sui membuat suasana hening seketika. Sui menarik keluar Desert Eagle pemangsa daging dan darah, lalu menyerahkannya penuh keyakinan. Sang bos mengamati tajam, bahkan nekat mengujinya sendiri demi membuktikan kekuatan senjata itu. Daya ledaknya melampaui C4. Menarik, tapi waspadalah. Penghuni lantai atas sangatlah berbahaya. Banyak pelanggan di sana yang sulit diajak kompromi. Setelah urusan selesai, Sui bersiap. Sambil menyeringai, Sui mengetuk layar TV tua. Hei, Lin 11, mau keluar bermain? Layar TV berderit mengerikan, lalu sosok Lin 11 perlahan merangkak keluar dari kegelapan. Aku ingin bebas, bisiknya lirih, tapi dunia luar terlalu menakutkan bagi hantu sepertiku. Sui menariknya keluar dengan lembut. Jangan takut, selama ada aku, takkan ada yang menyentuhmu. Lin 11 sangsi. Kau yakin? Tahukah kau kekuatan apa yang sanggup meruntuhkan dinding ini? Ia menggeleng pelan, mesti ketakutan di matanya menunjukkan aura kehancuran yang sangat nyata. Aku punya gudang senjata ini, dan bos komputer sudah berada di bawah kendaliku. Level SSS sekalipun hanyalah kerikil bagiku. Seketika, binar harapan terpancar dari mata Lin. Meski bukan petarung, Lin tidaklah naif. Baiklah, katakan padaku, kemana petualangan kita dimulai? Sui terkekeh licik. Lin 11, melindungi hantu sepertimu bukanlah perkara murah, kau tahu? Resikonya sangat besar, nyawa taruhannya. Lin 11 mengangguk polos tanpa menyadari perangkap Sui. Jadi, wajar jika kau membayar biaya perlindungan? Lin kembali mengangguk seperti kerbau dicocok hidung. Berapa yang kau minta? Tak banyak, cukup 100.000 koin saja setiap hari. Kenapa aku merasa sedang dirampok di siang bolong? Gumam Lin, sambil menghitung tabungannya. Namun sedetik kemudian, ia malah tertawa ceria dan memeluk erat lengan Sui. Sudahlah, uangku masih sangat banyak. Sui tertegun, lalu membalas pelukan hangat sang hantu kaya. Dua ganjil ini pun tiba di lantai 4, wilayah VIP dihuni monster tingkat bumi. Mangsa empuk terlihat. Sui bersiap memamerkan senjata pembantai miliknya pada para monster elit. Senjata yang sanggup mengoyak entitas level SS. Siapa yang takkan tergiur kekuatan sehebat itu? Sui menekan bel dengan penuh percaya diri. Pelanggan pertama, tunjukkan wajah menyeramkanmu itu. Permisi, Tuan. Namun Sui takkan menyerah hanya karena sambutan dingin dari balik pintu. Dalam bisnis door to door, kesabaran adalah kunci. Halo? Apakah ada orang di dalam sana? Pintu berderit, menampakkan sesosok hantu kerdil tingkat 1 yang tampak sangat mengerikan namun mungil. Si monyet berteriak histeris, namun Sui langsung menembakkan loncong pistol tepat di dahinya. Kenapa makhluk ini diam? Ketakutan? Sosok mengerikan itu bergerak sangat cepat. Ia sadar,
Senjata di tangan manusia itu adalah maut yang bisa menghancurkannya seketika. Kak, apa rencanamu? Tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya ingin menawarkan senjata hebat ini padamu. Sui menyeret makhluk itu masuk ke kamar. Tak lama, ia keluar dengan senyum penuh kemenangan. Hanya 3.000 koin? Lin Eleven hanya bisa menghela napas melihat tingkahnya. Kira-kira ada rencana seru apa lagi yang dipikirkan Sui sekarang? Ternyata dia merampok penghuni lain. Maksudku melakukan transaksi senjata yang jujur. Lalu itu apa? Sial, aku lupa memberikan barang pesanan orang tadi. Sui mengetuk pintu dengan keras. Hei kawan, senjatamu tertinggal. Cepat buka pintunya. Uangku sudah habis. Kenapa kau terus menindasku seperti perampok rumah saja? Dengar, integritas adalah segalanya bagi pengusaha. Jika itu rusak, bisnis akan hancur. Ayo ambil senjatamu. Ini adalah hakmu setelah membayar dengan uang tadi, kawan. Aku tidak butuh senjata itu. Pergi sana. Teriakannya membuat Sui mulai geram. Gawat. Jika bos tahu negosiasi ini kacau, reputasiku sebagai profesional akan hancur seketika. Aku ini pedagang jujur. Kalau kau masih meragukanku, tanyakan saja pada bos. Si penakut itu gemetar hebat. Ia berencana mengadu pada Bohan setelah Sui pergi dari sini. Ternyata Sui punya koneksi orang dalam. Uang tadi anggap saja hadiah kecil dariku, Kak. Benar-benar tidak mau? Sui mendesah pasrah dan bertanya untuk memastikan sekali lagi. Ku konfirmasi ya, kau menolak barangnya? Jadi ini bukan salahku jika kau tak menerimanya. Lihat sendiri kan, dia yang menolak, bukan aku yang tidak mau memberikan barangnya. Sui tersenyum lebar. Lumayan juga, 3.000 koin gratis jatuh tepat ke tangannya. Lin Eleven membeku. Ia tak habis pikir dengan cara gila yang baru ia saksikan. Siapa yang percaya itu jualan, jika pistol langsung menempel di dahi pelanggan? Gila, siapapun pasti akan ketakutan. Kau sama sekali tidak terlihat seperti seorang pedagang senjata. Sambil memencet bel pintu di depannya, Sui bertanya dengan santai. Memangnya aku terlihat seperti apa? Perampok? Kau benar-benar salah paham padaku. Namun, meski sudah menunggu lama, tak ada jawaban. Mungkinkah kamar ini tidak berpenghuni? Demi efisiensi, Sui langsung menemui Xiao Qian untuk mengambil kunci cadangan kamar itu. Ia pun memeriksa daftar nama. Lin, sebaiknya kau mandi dulu dan tunggu aku di sana. Mendengar ucapan ambigu itu, jantung Lin Eleven mendadak berdegup kencang tak karuan. Wajahnya memerah karena malu. Namun, sepertinya ia salah mengartikan maksud tersembunyi Sui. Sialnya, usaha dagang mereka mulai menemui jalan buntu setelah mendatangi 10 orang. 9 orang menolak buka pintu, sementara sisanya hanya gemetar ketakutan di dalam. Kenapa kau menembak kakinya? Lin Eleven terkejut melihat kekuatan senjata buatan Sui itu. Satu tembakan telak menghancurkan kaki makhluk itu hingga tak berdaya di lantai. Sui menatap Lin Eleven dengan sinis, seolah-olah ia baru saja menanyakan hal bodoh. Kau pikir aku ingin membunuhnya? Aku kesini untuk berdagang, bukan mencabut nyawa orang. Membunuh hanya akan merusak bisnis. Lin Eleven mencoba mencerna logika gila rekannya itu. Meski terdengar masuk akal, rasanya tetap saja ada yang salah dengan metode ini. Sui memberi kode agar Lin Eleven yang bertindak. Gadis itu tampak gugup dan bingung. Kesal karena ia hanya diam, Sui segera bertindak hingga membuat Lin Eleven merengut sedih. Halo? Belum sempat bicara, pintu di hadapannya tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Makhluk di balik pintu itu terbelalak saat melihat kecantikan Lin Eleven yang luar biasa. Seumur hidupnya, ia tak pernah melihat hantu secantik ini. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai. Moncong pistol mengincar nyawa, hasil kerja sama maut manusia dan hantu dalam sekejap mata. Lantai 4 mencekam, tamu VIP dirampok habis hingga nyawa menjadi taruhan demi senjata itu. Lin 11 terus mengetuk pintu. Meniru gaya licik para penjual gelap demi memancing mangsa. Setelah bel berbunyi, Lin 11 bertanya penuh tipu daya, Tuan, butuh senjata? Sui menolak. Lin 11, ada apa sebenarnya? Tak mau menyerah, Lin 11 mendesak agar pintu dibuka demi memperlihatkan barang dagangannya. Meski dipromosikan berkualitas, suara kasar dari dalam menolak dengan penuh kemarahan. Secara mengejutkan, suara pria itu berubah menjadi petikan gadis yang sangat mengerikan. Sontak Lin 11 ketakutan dan memeluk Sui, membuat suasana seketika menjadi kacau. Sui terpaku, teringat akan sosok mengerikan dari film horor yang pernah ia tonton. Itulah mayat Inyang, entitas terkutuk yang tak memiliki identitas pria maupun wanita. Bayangan mengerikan muncul saat membayangkan kekuatan senjata kun-kun versi biru. Perasaan Sui memburuk, ia segera membuang jauh ide menjual senjata tersebut. Sambil mendekap Yin 11, Sui bergegas menuju target berikutnya untuk mencari seseorang. Sui berhenti, bertanya, siapa itu sementara Yin 11 terpejam. Di sana, seorang petugas hotel tergantung tak berdaya di dinding dalam kondisi mengenaskan. Pria berjenggot lebat, mungkinkah itu Torolov yang dalam bahaya? Sui menenangkan Yin 11, menyuruhnya sembunyi dan menutup telinga rapat-rapat. Sambil bersiap, Sui membuka sistem gudang senjatanya untuk mencari alat penghancur tepat. Daging dan darah ditemukan, namun membutuhkan 10.000 poin seni hantu untuk memilikinya. Segel harus dibuka, Sui merelakan 800 poin demi membuka kunci senjata tersebut. Tanpa ragu, Sui menarik keluar gumpalan daging dan darah yang berdenyut mengerikan itu. Tembakan membabi buta dilepaskan ke pintu, menciptakan dentuman keras yang menggetarkan ruangan. 26 peluru mistis, seketika menghancurkan pertahanan pintu hingga hancur.
Sui merangsek masuk, sementara kolom komentar siaran langsung mulai dibanjiri reaksi penonton. Torolov yang hampir tewas, secara ajaib selamat dari maut berkat serangan liar tersebut. Semua terperangah, senjata hantu macam apa yang bisa muncul di sini? Petugas keamanan hampir tiba, Torolov benar-benar beruntung maut tidak menjemputnya lebih dulu. Dengan senjata daging dan darah di tangan, Sui melangkah masuk layaknya malaikat maut. Penonton heboh, Sui benar-benar dianggap sebagai penyelamat sejati mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa senjata kilin api ada di tangannya? Satu rentetan peluru saja, cukup untuk melenyapkan hantu tingkat tinggi dalam sekejap. Senjata dewa macam apa itu? Apakah ini hasil perdagangan gelap sebelumnya? Seluruh mata terpaku pada Wushu, menyadari bahwa senjata yang ia pegang sangatlah luar biasa. Para petinggi elit dunia, kini mulai mengincar Wushu demi menguasai teknologi senjata pembasmi hantu. Rekor baru akan tercipta, Wushu segera menurunkan tubuh Torolov yang tergantung itu. Dengan cepat, ia merobek lakban di mulut korban dan memastikan keadaannya stabil. Torolov berteriak histeris, menyuruh Wushu segera lari menjauh. Aturan hotel ini sangat kejam, tim keamanan hantu tidak akan memberi ampun. Wushu telah membunuh tamu VIP. Sebuah pelanggaran fatal yang mengancam hotel. Skandal ini akan meledak, nyawa Wushu kini terancam jika berita ini tersebar. Status VIP tak akan menolong. Hukuman berat, sudah menanti di depan mata. Penonton siaran langsung, terdiam kaku saat mendengar kabar buruk itu. Ketakutan melanda, satu-satunya cara adalah bertahan di kamar hingga misi berakhir. Wushu harus mengulur waktu, demi menghindari konfrontasi mematikan dengan penghuni hotel lainnya. Wushu menyeringai tipis, menganggap remeh masalah yang bagi orang lain adalah petaka besar. Sikap acuh tak acuh ini membuat para penonton di live stream benar-benar kehilangan akal sehat. Apa kau gila? Biarpun kau tamu agung, membantai klien VIP adalah tiket menuju neraka. Mustahil pihak hotel akan tinggal diam setelah reputasi mereka diinjak-injak secara terang-terangan. Yelitorov mengertakkan gigi dengan penuh kecemasan, merasa riwayat Longkuo akan segera tamat di sini. Wushu, cepat serahkan senjatanya. Teriaknya panik sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di dungeon ini. Tanpa bantuan Wushu, dia pasti sudah tewas mengenaskan, dicabik-cabik oleh entitas hantu yang haus darah. Unit keamanan hotel takkan sudi mempertaruhkan nyawa demi melindungi manusia rendahan seperti dirinya. Sejujurnya, statusnya di sini tak lebih berharga daripada seorang karyawan rendahan yang bisa diganti. Dia bahkan tidak layak menjadi umpan meriam saat aku berhadapan dengan serigala betina itu. Tak ada satpam yang bertindak nyata, paling-paling mereka hanya bisa melontarkan kecaman omong kosong. Sudahlah, jangan cemaskan aku, sahut Wushu tenang sambil menatap interior ruangan yang dipenuhi aura mistis. Dia berdecak kagum, tak menyangka para seniman hantu memiliki selera dekorasi yang begitu mewah. Terutama sang seniman hantu yang tewas dalam kondisi mencengkeram gada berduri dengan sangat erat. Torov, kau beruntung. Jika aku tak muncul, gada ini pasti sudah menemukan seluruh tubuhmu. Menatap senjata mengerikan di lantai, Torov bergidik ngeri membayangkan maut yang nyaris menjemputnya semalam. Kolom komentar penonton negara naga meledak. Mereka tak percaya dengan aksi gila sang legenda. Bukankah ini saatnya untuk panik? Beberapa petugas keamanan mulai terlihat muncul dari koridor. Mereka berjalan sambil tertawa sinis, bertanya-tanya apakah pelayan malang itu masih bernapas atau tidak. Mungkin dia sudah mati disiksa, gumam mereka tepat saat melihat gerbang kuning itu hancur berantakan. Awalnya mereka terkejut, namun kemudian tertawa karena menganggap pelanggan kali ini bermain sangat beringas. Bahkan pintunya hancur berkeping-keping. Kali ini, kita harus membuatnya membayar mahal atas kerusakan ini. Tepat sekali. Aku sudah tidak makan daging berhari-hari, perutku sudah sangat lapar menanti mangsa. Namun, seringnya mereka lenyap seketika saat netra mereka menangkap pemandangan mengerikan di dalam kamar. Mereka mematung tak percaya melihat dua manusia berdiri tegak di hadapan sesosok hantu mengenaskan. Pelanggan kehormatan mereka, sang seniman hantu, kini tergeletak tak bernyawa di atas lantai dingin. Tubuhnya penuh luka yang memuntahkan energi hitam. Dia benar-benar telah tewas secara permanen. Keparat, apa yang terjadi? Kengerian mereka jauh melampaui histeria para penonton di layar kaca. Pemimpin hantu menyerbu ke arah Wushu dan berteriak murka. Bajingan, apa yang telah kau perbuat? Wushu hanya mengangkat bahu santai. Dia mencoba mencelakai staf hotelmu, jadi aku memberinya hukuman. Mentalitas para hantu itu runtuh seketika. Tamu penting tewas saat mereka sedang bertugas patroli. Hukuman berat menanti. Jika tak ada kambing hitam, merekalah yang akan dikuliti oleh pihak hotel. Mereka akan dibuang ke dimensi hampa, sebagai pakan monster, jika tidak segera menemukan solusi. Wushu terkekeh sambil menendang mayat sang seniman, sama sekali tak memedulikan tatapan haus darah mereka. Berhenti bengong. Cepat bersihkan mayat menjijikan ini sebelum aku kehilangan kesabaran untuk melihatnya. Amarah para hantu meledak. Aura hitam pekat mulai meluap dari tubuh mereka dengan mengerikan. Manusia sialan. Kau tidak sadar, telah memancing bencana besar ke tempat ini. Teriak mereka. Namun, sedetik kemudian, gerakan mereka terhenti paksa saat Wushu mengeluarkan sesuatu dengan sangat tenang. Sebuah kartu kamar VIP eksklusif. Melihat benda keramat itu, seluruh indera para hantu mendadak lumpuh. Tindakan pribadi seorang VIP, yang menyebabkan kematian adalah vonis mati bagi para penjaga rendahan. Tak berani menyentuh Wushu, tatapan lapar dan penuh kebencian mereka kini beralih pada Yelitorov. Pelanggan memang tak tersentuh, namun pelayan rendahan adalah sasaran empuk untuk dijadikan tumbal kekacauan. Pemimpin hantu langsung menerjang Yelitorov sambil berteriak histeris demi mencari kambing hitam masalah ini.
Pasti kau. Kau yang telah berani membantai tamu agung di hotel kehormatan kami ini. Tangkap dia sekarang juga. Jantung Yelitorov berdegup kencang, merasa ajalnya sudah di depan mata. Beban di pundakku sirna seketika. Hutang kita lunas, dokter. Suara tembakan menggema memutus segalanya. Suara tembakan menggema, suara tembakan menggema, suara tembakan. Dasar keras kepala. Apa kalian tak paham bahasa manusia? Sudah kubilang, orang ini pengecualian. Akulah pembunuhnya. Kekacauan itu mendadak hening. Jutaan penonton siaran langsung menahan napas rentak. Penyesalan menghantui mereka, namun keajaiban terjadi. Sui bangkit kembali menantang maut di detik berikutnya. Pemimpin hantu itu menggeram murka. Tuan, jangan cari mati. Anda tak punya hak mencampuri urusan kami. Ini masalah internal hotel. Jika bos turun tangan, kau takkan bisa lari dari tanggung jawab. Bukan hanya kami, kau pun akan dilempar ke lantai 7. Kau tahu kengerian apa di sana? Bahkan kami para penjaga tak sudi menginjakan kaki di neraka itu. Ancaman itu terlontar penuh dendam. Dia mengibaskan tangan, memerintahkan pasukannya melumati Yelituo. Sikat dia, dentuman senjata pun meledak. Peluru kembali melesat. Sui menghadang para hantu itu dengan dingin. Apa maksudmu dengan omong kosong itu? Wewenangku dianggap remeh? Bahkan tak layak ikut campur? Kalian sungguh meremehkanku, gumam Sui tenang. Kesabaran sang pemimpin hantu telah habis. Niat membunuh terpancar tajam pada manusia pengganggu di depannya ini. Jika begitu maumu, biarlah sesama hantu yang bicara padamu. Lin 11, cepat tunjukkan dirimu sekarang juga. Lin 11, masuk. Kau memanggilku, Tuan? Mendadak, Lin 11 muncul menampakkan wajahnya dari balik kegelapan di luar rumah. Cepat sini. Lin 11 terbang masuk, lalu bersembunyi ketakutan di belakang punggung kokoh Sui. Seluruh hantu di ruangan, termasuk Yelituo dan jutaan penonton, terpaku melihat kehadiran sosok itu. Saat menatap wajah Lin 11, semua terperangah. Tuhan, apakah dia seorang peri surgawi? Surga? Surga? Dari mana Huoge menemukan Dewi secantik ini? Sial, kenapa aku tidak masuk ke dungeon ini saja? Siapapun dia, demi melindungi kecantikan itu, aku rela mati berkali-kali. Komentar penonton mulai menggila. Pemimpin hantu tersadar dari lamunannya. Teror kematian kembali mencekam jiwanya saat menatap Sui. Dia berteriak ketakutan pada Sui. Jangan berani menyebut nama sosok mengerikan itu. Bahkan pelanggan VIP tingkat tinggi tak boleh mencampuri urusan internal hotel ini. Gertaknya gemetar. Sayang sekali, dia bukan pelanggan VIP biasa. Karena dia adalah, habisi mereka. Sekelompok hantu bergerak serentak, menyabuk ke arah Yelituo dengan beringas. Panik melanda. Tiba-tiba, layar siaran langsung padam total dalam kegelapan abadi. Penonton mengamuk. Sial, apa yang terjadi? Kenapa layarnya hitam secara mendadak? Serangan diam-diam mustahil dilakukan sedekat itu. Menit-menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Layar menyala kembali. Ruangan itu kini tampak hancur lebur tak berbentuk lagi. Sui muncul di layar, menatap Yelituo. Bagaimana keadaanmu? Masih bisa bernapas? Seluruh tubuh Yelituo terasa remuk. Sambil menggigit bibir menahan perih, dia bertanya, apa yang terjadi? Wajah Sui memerah. Maaf, tadi situasinya benar-benar sangat mendesak. Dia melempar 2 granat tepat di depan wajah mereka. Sui selamat, tapi Yelituo tidak. Jarak dekat itu membuatnya pingsan seketika. Beruntung, nyawanya masih tertolong dari maut. Melihat pemandangan mengerikan itu, Yelituo gemetar hebat hingga nyaris tersungkur ke lantai lagi. Sui, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sui mengangkat bahu santai. Entahlah, begitu aku menoleh, mereka sudah tewas. Yelituo tak berani bertanya lagi. Dia memilih bungkam 1000 bahasa. Terima kasih. Sama-sama. Jika senggang, tolong berikan aku imbalan. 10 atau 80.000 poin monster sudah cukup. Sui menyeringai dengan wajah tak tahu malunya. Penonton tak tahan lagi untuk berkomentar. Bung, apa kau sendiri percaya dengan bualanmu itu? Bahkan hantu pun takkan percaya. Dasar kakek tua bangka yang licik. Sangat kejam tapi mempesona. Apa peri tadi yang beraksi? Sepertinya begitu. Lihatlah kedua mayat itu, tak ada bekas luka tembakan sama sekali. Begitu mereka melangkah keluar kamar, seluruh penonton menahan napas dalam ketegangan yang luar biasa. Nafas mereka tercekat. Seluruh koridor kini dipenuhi oleh barisan makhluk aneh yang mengerikan. Pemimpinnya adalah monster berkepala gagak, menggenggam sebilah pisau dapur berkarat yang sangat besar. Situasi ini benar-benar gila. Kepala keamanan turun tangan langsung. Ini sudah di luar batas. Ini benar-benar keterlaluan. Sebenarnya sehebat apa tingkatan level kepala keamanan itu? Dia adalah makhluk aneh puncak level S, hanya selangkah lagi menuju level 2 kali S. Dengan aura yang begitu menekan, kekuatan kirin api sekalipun mungkin takkan ada gunanya. Temanku terluka, cari hantu untuk merawatnya, ucap kepala keamanan itu dengan nada dingin. Sambil mengayunkan pisaunya, seorang penjaga hantu wanita segera maju demi membantu Yeli. Tenang saja, Tuan Su, sial. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Huoge kali ini? Aku pasti sedang bermimpi. Pemandangan tak masuk akal ini benar-benar mustahil terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejadian ini benar-benar melampaui logika seluruh penonton yang melihatnya. Tak ada yang berani percaya, namun kalimat selanjutnya justru membuat mentalitas semua orang hancur.
Tuan Su, Nona Lin sedang menunggumu di kamar. Seketika suasana menjadi sangat gempar. Sui menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Pastikan kalian menjaga area ini. Jika tidak, aku sulit menjelaskannya pada bos. Baik. Kami tak akan membiarkan siapapun keluar. Ekspresi tidak rela di wajah Sui benar-benar membuat iri seluruh penonton di sana. Sobat, reaksi macam apa itu? Kau akan berada di ruangan yang sama dengan Lin 11. Dasar bocah beruntung. Namun sebuah komentar di layar membuat semua orang merasa sangat terpukul. Mobil yang tak ingin kau kendarai, justru menjadi impian orang lain untuk sekadar menyentuhnya. Sui menghilang dari pandangan, ia menghela napas panjang sepanjang jalan menuju kamar 423. Begitu melangkah masuk, ia terpaku melihat penampilan Lin 11 dengan rambut yang sangat acak-acakan. Sui tertegun menatap sosok Lin 11 di depannya. Kau? Baru saja mandi? Lin 11 menatapnya dengan penuh kekesalan. Ini semua salahmu. Darahnya terciprat ke seluruh tubuhku. Lain kali jika ingin menyerang, bisakah kau memberitahuku agar aku bisa bersiap-siap? Sui menghela napas lalu duduk di sampingnya. Penjaga itu melarangku untuk keluar dari sini. Lalu bagaimana cara kita menjual senjata dan perlengkapan pada makhluk-makhluk aneh lainnya? Lin 11 cemberut. Kenapa di otakmu selalu saja terpikir cara untuk merampok orang lain? Merampok? Mengambil tanpa memberi itu baru merampok. Bukankah aku selalu memberikan barang? Tapi 9 dari 10 kali kau tak benar-benar memberi. Sui hanya tersenyum tipis. Ia merebahkan kepalanya di pangkuan Lin 11, mulai merenungkan kembali setiap kejadian yang baru dialaminya. Ini adalah kebiasaan lamanya sejak berbisnis api, selalu mengevaluasi setiap kesepakatan besar yang dilakukan. Di saat senggang, ia terus berpikir bagaimana cara melakukan segala sesuatunya dengan lebih sempurna. Sebenarnya ia tak perlu berdebat dengan Satpam. Cukup tunjukkan identitas Lin 11 saja. Sebagai pelanggan VIP yang sangat terhormat, berita kehadirannya membuat Kapten Satpam langsung bertindak. Sang kapten bahkan menghabisi 2 satpam pengganggu yang berani menghalangi jalan mereka menuju lantai 6. Pada akhirnya, Sui hanya perlu melemparkan 2 buah granat tangan untuk menyelesaikan masalah. Jalur berjualan di lantai 4 kini terbuka lebar berkat status VIP yang ia tunjukkan. Masalah sepele ini tak akan serumit itu jika ia bertindak lebih awal. Sui memeluk paha Lin 11. Paha seorang dewi memang luar biasa. Tidak hanya putih mulus namun juga sangat harum. Tubuh Lin 11 sedikit bergetar. Sui, bisa bantu aku memasukkan cakram ini? Dengan enggan, Sui melepaskan pelukannya dan menatap pemutar DVD di bawah televisi. Muncul keraguan aneh dalam benaknya. Mengapa benda modern seperti ini ada di dunia terkutuk? Apakah ada sutradara misterius yang berjualan di sini? Sui pun mulai mencari kasetnya. Saat melihat isi laci, ia seketika mematung. Cakram macam apa yang sedang kau tonton ini? Wajah Lin 11 langsung memerah padam karena malu. Aduh, apa yang kau lakukan sebenarnya? Sui bersusah payah mencari koleksi film horor klasik asal Inggris bagian pertama. Pilihan jatuh pada mahakarya zombie Britania lama saat layar mulai menyala. Aura mencekam seketika menyelimuti ruangan begitu sosok mayat hidup kerajaan muncul. Ketakutan hebat membuat Lin 11 langsung menerjang pelukan Sui sambil gemetar. Sungguh ironis melihat hantu pengisap nyawa justru ketakutan menyaksikan adegan zombie. Dia mendekap erat, fenomena hantu takut zombie benar-benar pemandangan yang langka. Bagaimana mungkin hantu takut zombie? Jika berani, coba buka matamu sekarang. Mataku hanya perih, kilahnya meski kelopak matanya tetap tertutup rapat karena ngeri. Fajar tiba tanpa sempat terlelap. Sui hanya bisa menguap sambil mengawasi Lin. Sosok itu kembali masuk ke lubang televisi, tempat utama fondasi dasar kehidupannya. Namun Sui menahan diri untuk tidak menyelidik lebih dalam demi etika pelanggan. Begitu layar padam, Sui menghela napas panjang meratapi nasibnya yang melelahkan. Menjadi pelayan bagi hantu ternyata bisa menyedot seluruh energi hidup seorang pria. Tiba-tiba TV menyala. Apa katamu? Sui berkilah. Beristirahatlah yang tenang wahai ratu. Dengan kepala menggeleng pasrah, Sui terpaksa membatalkan rencana istirahat totalnya semalam. Dia butuh stamina penuh untuk negosiasi, tapi Lin 11 bersikeras menahannya semalaman. Awalnya dia menolak, namun tawaran Lin 11 benar-benar di luar nalar manusia. 1 juta koin aneh menjadi mahar yang mustahil untuk ditolak siapapun. Demi uang Sui akhirnya berkompromi, Lin memang hantu peringkat S yang luar biasa. Identitas tamu terhormat Hotel Suram ini sungguh misterius, mengapa sakunya begitu tebal? Pantas saja, entitas peringkat SSS mengincarnya, mungkin karena kekayaannya yang sangat melimpah. Demi mencapai tahta raja mistis, entitas tingkat tinggi membutuhkan sumber daya masif. Kekuatan besar menuntut pengeluaran uang yang tidak sedikit untuk memperkuat basis mereka. Itulah alasan Lin 11 menjadi target. Tiba-tiba bel pintu pun berbunyi nyaring. Sebuah suara memanggil dari balik pintu, "Tuan Su, sang bos mengundang Anda." Jantung Sui berdegup kencang karena gembira. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba juga. Tersisa 6 jam sebelum batas instansi berakhir, kesepakatan ini harus segera dikunci. Di luar ruang pertemuan, sang bos terus melayang maju mundur penuh kecemasan. Dia sangat tidak sabar mengetahui jumlah pasokan senjata mematikan di tangan Sui. Hasil uji coba rekan lamanya menunjukkan efektivitas senjata baru itu sangat memuaskan. Bahkan penguasa wilayah tua berani membayar mahal. Potensi keuntungan ini sangat mengejutkan. Pemilik hotel Gloomy itu tercengang. Dia tidak menyangka inventaris Sui begitu besar. Kata-kata Sui masih terngiang, bahwa jumlah pasokan barang tersebut sama sekali tak terbatas. Senjata yang sanggup menghancurkan peringkat S dari jarak dekat sungguh sangat menakutkan.
Hak penjualan eksklusif akan menjadikannya entitas paling berpengaruh di seluruh wilayah ini. Ambisinya membara hebat, setelah menerima laporan sukses dia langsung bergegas kembali. Begitu melihat sosok Sui dari kejauhan, sang bos langsung menyapa dengan antusias. Sui berlari kecil menghampiri sambil meminta maaf karena membuat sang bos menunggu. Tak masalah, mari bicara di dalam, sikap ramah bos menandakan kesepakatan aman. Kini saatnya memasuki tahap krusial, menegosiasikan harga yang pantas untuk barang tersebut. Bos tidak sabar bertanya soal ketersediaan stok, sementara Sui hanya tersenyum tipis. Dia bertanya balik soal efek sampelnya, dan bos menjawab hasilnya sangat mengagumkan. Seluruh rekan lama saya tertarik, banyak entitas aneh menunjukkan minat yang besar. Namun mereka menuntut jumlah yang masif. Sui menepuk dadanya penuh rasa percaya. Kapasitas bukan masalah, pesanan sebesar apapun pasti sanggup saya penuhi semuanya. Sang bos berusaha sekuat tenaga meredam gejolak kegembiraan di dalam dadanya. Selama stok tersedia, harga bisa kita bicarakan, bisik sang bos sambil menyeringai. Licik sekali, kau benar-benar pengusaha ulung di dunia terkutuk ini. Taktik kotor untuk memancing penawaran sama sekali tidak mempan bagi Sui. Sebagai penguasa di medan pembantaian ini, kaulah yang berhak menentukan harganya. Sang bos bimbang, ia tak sanggup menakar nilai asli dari barang tersebut. Tawaran rendah berarti kegagalan, namun tawaran tinggi akan memangkas keuntungan pribadinya. Bagi lintah darat sepertinya, keuntungan kecil adalah sebuah kerugian yang memilukan. Membaca pikiran sang bos, Sui mulai memancing dengan tawaran 100.000. Modal yang kukeluarkan jauh lebih besar dari itu, keluh sang bos dengan masam. Sui berakting sejenak, 500.000? Ah, itu terdengar sangat mahal. Bos langsung menolaknya mentah-mentah demi menjaga koneksi bisnis yang ia miliki. 300.000 adalah batas maksimalku. Sui langsung membaca keraguan sang bos. Mengetahui harga jual aslinya mencapai 500.000, Sui pun tidak ragu lagi. 400.000 tunai. Sebagai mitra, aku tidak akan merugikanmu sedikit pun. Kujamin, hanya kaulah satu-satunya pemilik resmi barang ini di seluruh dunia aneh. Aku hanya bertanggung jawab sebagai pemasok dan tidak akan mencampuri urusan manajemenmu. Berapa banyak keuntungan yang kau raup, itu sepenuhnya bergantung pada kehebatanmu. Sumber barang ini sudah aman di tanganku, tangan pertama tanpa perantara. Tak akan ada manusia lain yang bisa mendapatkan harta karun ini selain aku. Tanpa keraguan lagi, sang bos menjabat tangan Sui dengan penuh rasa hormat. Mulai detik ini, kau adalah pelanggan VIP utama di Hotel Yuan kami. Gerbang Hotel Yuan akan selalu terbuka lebar untuk menyambut kehadiranmu, Tuan Su. Tanpa pesaing dan didukung jaringan luas, meraup kekayaan kini hanyalah masalah waktu. Keuntungan besar yang tak terbayangkan telah menanti, sebuah kesepakatan yang sangat manis. Kontrak segera disodorkan, sang bos sudah tak sabar menunggu pengiriman batch pertama. Saat jemari Sui menyentuh kontrak, serangkaian teks sistem mendadak muncul di depannya. Kau kini menjadi tamu terhormat di Gloomy Hotel dengan hak istimewa tak terbatas. Detik berikutnya, sebuah pemberitahuan muncul bahwa identitas pemain telah resmi diperbarui. Misi tersembunyi selesai. Kau mendapatkan item eksklusif, kartu pas permanen. Gloomy Hotel Satu Api? Item eksklusif jenis, apa sebenarnya benda keramat ini? Mata Sui terbelalak tak percaya, meski ia sudah sering melihat panduan rahasia. Ia pernah melihat berbagai artefak aneh, namun item eksklusif adalah sesuatu yang baru. Ini adalah tiket masuk abadi, bukan sekadar kartu pas recehan yang dijual umum. Sambil menahan gejolak di hatinya, Sui segera membuka panel rincian kartu tersebut. Kartu ini memungkinkan teleportasi instan dari dunia nyata langsung ke Gloomy Hotel. Item dewa ini akan membantu pemain yang kesulitan mengakses kembali salinan aneh tersebut. Luar biasa, kini aku tak perlu lagi mencemaskan cara untuk masuk kemari. Masalah antrean yang membosankan kini sudah resmi teratasi dengan sekali jentikan jari. Sifat dunia aneh ini tidak berubah, sebuah salinan reinkarnasi yang penuh misteri. Ada batasan waktu yang sangat ketat setiap kali seseorang memasuki dimensi ini. Tanpa kartu sakti ini, hanya Tuhan yang tahu kapan ia bisa mengantre lagi. Kekhawatiran itu sirna, namun ada satu data lagi yang menarik perhatian Sui. Kekuatan mental, 95, padahal awalnya ia hanya memiliki 50 poin. Lonjakan kekuatan yang gila. Sekarang, ia bahkan tak membutuhkan senjata fisik apapun. Tubuh fananya sanggup meredam polusi mental yang sangat mematikan. Misteri di balik ketahanan jiwanya masih belum terpecahkan sepenuhnya. Silakan dinikmati. Seruan itu menarik Sui kembali ke realitas. Tampak Yeli Tua Luofu mendorong kereta hidangan ke arah Sui. Kenapa kau di sini? Yeli pun memamerkan panel statusnya. Identitas, Koki Hotel. Atribut fisik, 35 poin. Kekuatan mental, 30. Kemampuan khusus, penjara aset. Tabungan, 1000 koin hantu, evaluasi komprehensif, kelas C. Pasca insiden itu, kepala keamanan memindahkannya ke dapur hotel. Tanpa pengawasan, dia bebas makan dan tidur sepuas hatinya. Malam terindah dalam hidupnya, sebelum steak maut itu tiba. Wajah Sui bergetar. Apa kau yang memasak daging busuk ini? Setengah matang spesial. Koki lama sudah dibuang ke keamanan. Hantu itu jadi satpam sekarang. Makanlah, aku sangat sibuk. Sui segera mencari alasan untuk kabur dari ruang resepsi. Ternyata memakan steak manusia jauh lebih mengerikan daripada hantu. Katanya steak medium rare, nyatanya ini cuma daging mentah. Rasa asinnya sungguh biadab. Orang ini benar-benar merusak suasana. Aku tak takut hantu, tapi manusia ini sungguh menyakitiku. Keluar dari dungeon, dia harus membayar ganti rugi moral. Pertama kalinya ekspresi sang protagonis sehancur itu, karena masakan.
Kakakku sampai lari terbirit-birit karena steak dewa yang gagal. Bagaimana bisa hidangan setengah matang terasa seperti bencana murni? Penonton lembah naga tertawa puas melihat penderitaan konyol Sui. Menyelesaikan dungeon ini hanyalah masalah waktu bagi sang legenda. Namun, suasana tim khusus menegang saat saluran mulai tertutup. Hanya di sini mereka bisa mengawasi gerak-gerik misterius Sui. Selain Lin 11 yang tertidur, semua orang menatap tegang. Mereka tak ingin melewatkan satupun detail dari siaran. Semakin lama mereka menonton, semakin hancur logika akal sehat. Apakah kegilaan semacam ini memang bisa dilakukan oleh manusia? Meledakkan dinding dengan C4, sambil menendang musuh tanpa ampun. Dia bahkan berani menggoda hantu dan berbisnis dengan bos. 400.000 koin hantu. Kekayaan yang melampaui aset tim. Di dunia nyata pun, fenomena ini sungguh tidak masuk akal. Dari mana asal senjata-senjata mematikan yang muncul tiba-tiba itu? Penyelidikan pun buntu. Senjata itu seolah muncul dari kehampaan. Sui berencana istirahat sejenak setelah melewati malam yang panjang. Jaket kulit mistis itu kembali menghisap esensi kehidupan miliknya. Kembali ke kamar 423, dia memergoki Lin. Lin 11 mematikan TV dengan sangat panik saat itu. Sedang nonton apa kau? Sui mendekat dengan tatapan tajam. Jantung Lin 11 mulai berdegup kencang karena posisi dekat. Telingamu memerah. Sui mencubit telinganya yang terasa sangat panas. Sui tertegun heran. Kenapa telinga seorang hantu bisa sepanas itu? Sial, memalukan sekali. Lin 11 lari dan bersembunyi karena bingung mengoperasikan televisi itu. Sui ikut terheran, namun melihat DVD yang berputar dan raut wajah aneh Lin 11 tadi. Sui mendadak kaku. Jangan-jangan, saat menyalakan televisi tadi tontonan yang muncul adalah video dewasa dari Tokyo. Dia pasti baru bangun dan mencari kaset untuk mengusir rasa bosan. Sayangnya, dia tak menyadari kalau semua kaset koleksi Sui adalah film untuk orang dewasa. Inilah pemicu kejadian konyol ini. Memikirkannya, hati Sui tiba-tiba terasa berdesir dan gatal. Jika benar begitu, mungkinkah hantu juga punya hasrat? Tepat saat dia hendak beranjak pergi. Tiba-tiba saja, suara bel pintu bergema nyaring, memecah kesunyian di kediaman Lin 11. Suara cemas Sang Bos terdengar dari luar rumah. Cepat buka. Aku datang membawa kabar. Begitu pintu terbuka, Sang Bos melayang masuk dengan antusias. Sui, ada peluang bisnis besar. Berapa banyak? 100 unit. Ini benar-benar pesanan gila dalam jumlah yang sangat besar. Satunya 400.000, totalnya 40 juta. Gudang senjata bawah tanah bisa segera terbuka. Kapan dibutuhkannya? Sekarang? Bayar uang muka sebesar 70% dari total pembayaran. Sisanya setelah pelanggan memeriksa barang. Ayo Sui, jangan biarkan peluang emas ini melayang. Ikutlah mengambil uangmu. 70% berarti 28 juta koin emas murni. Bahkan Sang Bos tak mungkin membawa uang tunai sebanyak itu di dalam saku jubahnya. 100 bom seempat menumpuk bak gunung maut. Mata Sang Bos berbinar penuh gairah melihatnya. Saldo sistem Sui melonjak tajam. 28 juta koin, awal yang benar-benar luar biasa. Pelanggan adalah raja. Saat ini, bagi Sui, sosok Sang Bos adalah raja yang paling utama. Permintaan sekecil ini tentu mudah dikabulkan. Sui segera bersiap di sisi Sang Bos sekarang. Tentang peledak ini. Kalimat Sang Bos mendadak terputus. Dia berhenti di tengah jalan. Maksudmu bom seempat? Sang Bos mengibaskan jubah hitamnya dengan semangat yang membara. Aku belum paham cara operasinya. Aku ingin mengenalkanmu pada temanku, auranya berbeda dariku. Koneksi dan statusku saat ini adalah berkat fasilitas khusus di dalam Hotel Gloomy ini. Dia mampu mengendalikan batu mistis. Jika kita membuatnya terkesan, klien besar akan menanti kita. Meski kuat, Sang Bos buta akan teknologi senjata. Dia tak mampu memamerkan potensi maksimalnya. Itulah alasan dia mengandalkan bantuan Sui. Hanya Sui yang paham cara kerja senjata mematikan itu. Ledakan sebelumnya bahkan membuat entitas tingkat SSS miliknya menderita luka yang cukup serius. Tanpa perlindungan Hotel Gloomy, dia pasti hancur. Sui menepuk. Dadanya penuh rasa percaya diri. Tenang saja, bos. Menangani senjata adalah keahlian utamaku yang paling mutakhir dan legendaris. Di dunia nyata, dia merangkak dari nol, membangkitkan kejayaan keluarganya yang dulu terasingkan. Dari rakyat jelata, hingga menjadi sang raja senjata, dengan kualitas tempur yang tak tertandingi. Teknik penjualannya luar biasa. Menjelaskan sempat pada hantu awam hanyalah masalah sepele baginya, bukan rintangan berarti. Namun, setelah 1 jam berlalu, kegelisahan mulai merayapi hati Sui. Bos, waktu dungeon tersisa kurang dari 3 jam. Kapan klien besar itu akan menampakkan diri? Waktu kian menipis. Sui belum pernah menguji batas waktu izin masuk ke wilayah terlarang ini. Jika melampaui batas, dia terancam tidak bisa kembali ke keamanan Hotel Gloomy tepat waktu. Setelah melayang gelisah di sudut gudang, Sang Bos akhirnya membuka mulutnya untuk bicara. Sabar, anak muda. Sosok legendaris itu akan segera tiba di hadapan kita sekarang juga. Paling lama 1 jam baginya untuk melintasi perbatasan wilayah kekuasaannya menuju ke tempat ini. Tiba-tiba, seorang pelayan hantu merangsek masuk dengan tergesa mencari keberadaan Sang Bos di gudang. Dia membisikkan sesuatu yang krusial sebelum mendadak bungkam 1000 bahasa di hadapan Sui. Hantu itu pergi seketika. Sui, ada masalah. Sang Bos tampak ragu memulai pembicaraan penting. Langkahnya terhenti. Melihat gelagat aneh itu,
Firasat buruk mulai merayapi hati dan pikiran Sui. Jantungnya berpacu. Mungkinkah transaksi ini terancam batal? Padahal pembayaran awal sudah diterima sepenuhnya. 30% sisa proyek ini bisa jadi masalah besar jika klien menolak. Gunung belakang itu menyimpan aura mencekam, bahkan sang bos pun terlihat sangat ragu. Sui, ketahuilah meski gunung belakang adalah wilayahku, aturannya jauh berbeda di sana. Kekuatan hotel ini tidak menjangkau area itu, artinya ancaman maut tidak bisa ditekan. Insting membunuh mereka bisa lepas kendali tanpa hambatan, itulah yang membuat bos bimbang. Di dalam hotel, keselamatanmu terjamin 100% di bawah perlindunganku sepenuhnya. Namun di gunung belakang, kepastian itu lenyap di telang kegelapan yang tak terduga. Aku bisa menahan anak buahku, tapi siapa yang menjamin keselamatanmu dari serangan luar? Aku tak akan memaksamu mempertaruhkan nyawa, jika kau memang belum siap melangkah. Ini urusan nyawa, dan aku tak ingin kehilangan mitra berharga hanya karena kecerobohan. Tak disangka, Sui justru mantap menggelengkan kepala dan memilih untuk tetap maju. Ambisi menjadi raja senjata di dunia penuh anomali ini menuntut keberanian yang mutlak. Jika terus bersembunyi di balik bayang perlindungan, gelar terkuat hanyalah mimpi kosong semata. Keraguan sang bos seketika sirna melihat bara semangat yang menyala di mata Sui. Keberanianmu luar biasa. Pengorbanan ini akan kubayar dengan imbalan yang sangat setimpal. 5 juta koin aneh akan menjadi upahmu setelah misi berbahaya ini tuntas diselesaikan. Gunung belakang kini dipadati ratusan entitas mengerikan yang siap menerkam dari kegelapan. Monster kelas S bertebaran di mana-mana, bahkan beberapa di antaranya mencapai level 2S. Pasukan maut itu berdiri dalam formasi sempurna, menanti kedatangan sang tamu dengan sunyi. Rombongan bos dan tim keamanan segera bergerak menembus kelebatan hutan gunung belakang. Bagi bos, keselamatan Sui adalah harga mati yang tak boleh ditawar sedikit pun. 80% pasukan elit dikerahkan untuk menjaga Sui dari segala sudut serangan. Kapten tim keamanan level 2S ditugaskan sebagai pengawal pribadi yang tak terpisahkan. Instruksi sudah jelas, bahwa Sui kembali ke hotel secepat mungkin jika situasi memburuk. Sang bos melangkah maju menemui sosok kambing gunung tua yang telah lama menunggu. Menjaga kiriman berharga ini sendirian sungguh melelahkan. Hahaha. Aku segera kemari. Sui menatap tajam ke arah suara parau yang memecah kesunyian. Sesosok makhluk kerdil muncul sambil menggenggam sebilah tongkat kayu misterius. Entitas berkepala kambing itu melangkah perlahan, memancarkan aura kegelapan yang menyisakan dada. Sui gemetar hebat saat merasakan hawa iblis murni yang menyelimuti tubuh kecil itu. Daya tekanannya sedalam jurang maut, melampaui logika penampakan fisiknya yang rapuh. Siapa sangka sosok mungil ini adalah pemimpin pasukan iblis yang ditakuti dunia bawah. Iblis kambing itu terus bergumam, matanya kini terpaku tajam pada sosok Sui. Tatapan mereka beradu, seketika pupil horizontal si iblis berubah menjadi tanda salib terkutuk. Sui merasa seolah gunung raksasa menghimpit bahunya, meski ketakutan mulai merayapi jiwanya. Dia membalas tatapan itu dengan nyalang, menolak untuk tunduk pada tekanan mental. Sedikit saja tekadnya goyah, aura iblis itu akan melahap kesadarannya dalam sekejap mata. Hawa keberadaan yang mengerikan itu sanggup menghancurkan mental manusia biasa dalam sekejap. Ketegangan maut itu berlalu singkat saat sang kambing memalingkan wajahnya kembali. Sui jatuh tersungkur menahan sakit. Kapten keamanan sigap merangkul tubuhnya yang lemas. Napasnya berangsur stabil setelah memuntahkan beban berat yang menyisakan dadanya tadi. Aku baik-baik saja, tapi tolong jangan biarkan Luofu menyentuh dapur lagi. Kapten terheran. Apa Sui benar-benar masih bisa bercanda sekarang? Bertahan dari tatapan iblis maut tanpa kehilangan kewarasan adalah sebuah keajaiban besar. Suasana di lapangan luas gunung belakang kini semakin mencekam dan penuh misteri. Tamu terhormat, saksikan mahakarya ini, bom C4 daging yang mematikan. Disebut C4 daging karena senjata maut ini tercipta dari jaringan otot hidup. Di sampingnya berdiri sang bos, ditemani iblis berkepala kambing yang mengawasi tajam. Sui menjelaskan penuh gairah, tak gentar sedikit pun menghadapi entitas tingkat SSS. Tanpa gentar, dia nekat menelan bom hidup-hidup demi sebuah misi rahasia. Ribuan nyawa telah melenyap di tangannya, menjadikannya sosok yang sangat haus darah. Banyak lawan tumbang hanya lewat tatapan, kini sang iblis bersiap melenyapkan Sui. Namun, dia tetap menguji nyali manusia ini, sebelum memberikan kepercayaan penuh padanya. Sui pun memaparkan keunggulan senjatanya, sementara sang bos hanya terdiam melihat situasi. Ajaibnya, Sui mampu menahan kutukan mata iblis meski tubuhnya hampir tumbang mual. Tuan sekalian, saya jamin senjata maut ini sangat aman bagi penggunanya. Tanpa ragu, Sui membanting bom daging berdarah itu ke tanah dengan keras. Tindakan gila itu mengejutkan bos yang tahu betapa mengerikannya daya ledak benda itu. Anehnya, meski diinjak dan diperlakukan sangat kasar, bom itu tetap diam tenang. Benda itu tetap stabil, membuat Shanyang mengangguk kagum melihat keamanan mahakarya ini. Dia tetap membisu demi menjaga wibawa penguasa setelah tes keamanan itu berakhir. Sui mulai masuk ke inti, bom ini memiliki kekuatan destruktif melampaui logika manusia. Dalam jarak dekat, ledakannya sanggup melukai eksistensi tingkat SSC dengan sangat fatal. Dampaknya akan menghancurkan segalanya, meski daya rusaknya memudar seiring bertambahnya jarak ledakan. Namun dipastikan, hantu di bawah tingkat SSC akan langsung musnah menjadi debu. Shanyang, sang penguasa hantu, melangkah mendekati Sui bersama asisten setianya yang waspada. Jadi maksudmu efeknya belum tentu sesuai ekspektasi? Sui hanya tersenyum tenang menatapnya. Tentu tidak, Tuan. Dalam medan perang sesungguhnya, senjata ini adalah mimpi buruk. Jika digunakan dengan strategi yang tepat, efeknya akan benar-benar di luar nalar. Sui mengubah nada bicaranya sambil mengeluarkan remote control dari saku pakaiannya perlahan. Perangkat ini memiliki berbagai
otomatis yang bisa disesuaikan kondisi lapangan. Sang bos ingin bertepuk tangan karena transisi penjelasan Sui yang terasa begitu mulus. Shanyang terus memutar otaknya, mencoba memahami apa kegunaan fitur-fitur rumit tersebut sebenarnya. Cepat katakan, apa sebenarnya kegunaan utama dari semua mode gila ini? Sui sudah menanti pertanyaan itu. Izinkan saya bertanya tentang strategi perang Anda. Melempar bom secara sembarangan saat penyergapan hanya dilakukan oleh orang bodoh, bukan? Tindakan gegabah hanya akan merusak esensi dari sebuah serangan kejutan yang sempurna. Sui sadar, mengkritik pelanggan seperti Shanyang secara langsung adalah langkah bisnis yang berisiko. Tuan yang terhormat, meski metode Anda hebat, saya punya solusi jauh lebih mematikan. Rasa penasaran Shanyang terpancing. Katakan, solusi brilian apa yang sebenarnya kau tawarkan itu? Tanamkan bom di jalur utama musuh, lalu tunggu hingga mereka masuk zona kematian. Sui pun melanjutkan, musuh akan hancur seketika, dan efek kejutannya jauh lebih efektif dari serangan biasa. Tapi Shanyang merasa metode ini tak jauh beda, meski egonya menolak mengakuinya sekarang. Wusu tersenyum sinis, tahu bahwa perbedaannya akan sangat terasa saat strategi dijalankan. Jika hanya menggunakan pion hantu biasa, perbedaannya memang mungkin tidak akan terlihat jelas. Bayangkan musuh terjebak tepat di pusat ledakan tanpa perlindungan, bukankah itu pembantaian sempurna? Melihat ekspresi terkejut mereka, Sui memutuskan untuk memberikan kejutan yang jauh lebih besar. Ledakan instan hanyalah awal, masih ada teknik bermain lain yang jauh lebih mengerikan. Bayangkan musuh terjebak dalam zona penyergapan maut kita oleh hantu kelas rendah. Dengan daya hancur luar biasa, hantu tingkat SS pun takkan selamat dari ledakan. Paling tidak, ia akan kehilangan kekuatan tempur dan menjadi tak berdaya seketika. Itulah intinya. Apakah Tuan terhormat memahami kejeniusan dari strategi perang saya? Begitu mendengar penjelasan sang bos, kedua hantu itu langsung mematung karena terkejut. Tak pernah terlintas di nalar mereka bahwa bom bisa digunakan sebrutal ini. Melukai hantu tingkat SS secara fatal adalah sebuah pencapaian yang sangat mengagumkan. Bahkan Shanyang yang sombong pun mulai merasa gelisah mendengar taktik mengerikan ini. Jika strategi ini terbukti efektif di medan perang, hasilnya pasti sangat dahsyat. Luar biasa. Tapi bisakah Anda mendemonstrasikannya di hadapan kami sekarang juga? Sang bos menyahut dengan penuh semangat. Benar, Sui. Tunjukkan saja kehebatan alatmu. Dia butuh bukti nyata untuk dijadikan bahan promosi yang akan mengguncang dunia. Wajah Sui menegang. Bagaimana cara mendemonstrasikannya tanpa adanya subjek uji coba berkualitas? Tak mungkin menjadikan bos kelinci percobaan. Bagaimana jika sang bos hancur berkeping-keping? Maaf, aku tidak bisa mendemonstrasikannya. Mendengar itu, tatapan Shanyang seketika berubah tajam. Pupil matanya berubah menjadi tanda silang yang mengancam. Apa kau sedang mempermainkanku? Sui tersenyum getir mencoba menjelaskan. Bukan begitu, tapi saya kekurangan subjek percobaan. Dia tak berani menghina bosnya sendiri. Beruntung, sang bos langsung menyadari situasinya. Benar, Shanyang. Di tempat kami memang tidak ada hantu level tinggi tersedia. Shanyang menepuk dahinya. Pupil matanya yang tajam kembali normal dalam sekejap mata. Ah, aku hampir lupa. Tempat kecil ini memang kekurangan petarung yang tangguh. Anak buahmu memang tidak ada yang berguna, Bos Sui. Sindiran itu sangat pedas. Meski merasa terhina, sang bos hanya terdiam. Gunakan saja salah satu bawahanku. Aku membawa banyak pengikut tingkat SS. Mari kita mulai demonstrasi maut ini. Sui pun menyetujuinya. Inilah saatnya menguji seberapa kuat ledakan bom C4. Penatua segera menyiapkan area luas di balik gunung yang sunyi untuk pengujian ini. 2 bidak ditancapkan. Sui memegang kendali jarak jauh sambil menunjuk target sasaran. Tuan Shanyang, suruh bawahanmu mengambil bidak hijau di kejauhan itu terlebih dahulu. Lalu ambil bidak merahnya. Hanya itu tugasnya, sangat sederhana bukan, Tuan Tamu? Cuma itu? Tapi di mana sebenarnya kau menanam bom C4 milikmu itu? Shanyang dan sang bos mengawasi saksama, namun mereka tak melihat pergerakan mencurigakan. Sui menancapkan bidak tanpa terlihat memasang jebakan. Persiapan pun telah benar-benar siap. Sambil memegang remote control, Sui mengangguk penuh percaya diri menyambut tantangan tersebut. Tanpa ragu, Shanyang segera memanggil salah satu pengikutnya yang berada tidak jauh. Lau Liu, kemarilah. Sosok gempal berjubah hijau segera berlari mendekat dengan patuh. Begitu melihat wujud asli sang hantu, Sui hampir tidak bisa menahan tawa. Dia bergerak lamban layaknya kura-kura tua dengan leher yang terlihat sangat lucu. Penampilan penyu itu benar-benar mengocok perut Sui, namun ia tetap mencoba tenang. Tuan, suruh bawahanmu untuk mengambil kembali kedua bidak catur itu ke sini. Meski bingung, Shanyang tetap memberikan perintah tegas kepada Lau Liu untuk pergi. Ambil bidaknya dan berhati-hatilah. Sang penyu tua pun mulai bersiap menjalankan tugasnya. Tiba-tiba ia menarik kepalanya dan mulai berguling kencang bak roda api raksasa. Sial, cepat sekali. Kecepatan yang melesat bagai kilat itu benar-benar membuat Sui terkejut. Shanyang pun menyombongkan kemampuannya. Wajar saja, jangan hanya melihat bentuk fisiknya. Kecepatan luar biasa kura-kura tua ini takkan bisa dikejar oleh hantu tingkat biasa. Kecepatan kilat dan pertahanan mutlak membuatnya kebal terhadap ledakan. Bahkan hantu level SS takkan menderita luka fatal karenanya. Sebagai pilar tempur utama, sang bos mulai merasa ragu. Ia berbisik pelan pada Sui yang berdiri di sampingnya. Lawan secepat itu, apa mungkin ledakanmu bisa mengenainya? Sui tersenyum tipis, menyuruh sang bos untuk tetap tenang. Jawaban itu justru memicu rasa penasaran di hati sang bos. Katakan padaku, di mana sebenarnya kau menyembunyikan jebakan itu?
Sui mengangkat alis, mengaku hanya membuangnya di tengah jalan. Bos Chanyang tertegun, ia tak melihat Sui menanam ranjau apapun. Bukankah itu terlalu mencolok? Kegugupan mulai melanda sang bos. Meski tahu daya hancurnya, efektivitas C4 harus dibuktikan sekarang. Kegagalan ini bisa membuat mereka kehilangan pelanggan seperti Shanyang Gui. Transaksi bernilai jutaan koin seperti ini sangatlah langka ditemukan. Shanyang menyipitkan mata, mengamati situasi dari kejauhan dengan curiga. Ia yakin Lawang Ba akan memutar arah jika mencium bahaya. Jika Sui gagal, Shanyang akan menekan harga beli habis-habisan. Shanyang menyadari potensi besar jika C4 ini bisa diandalkan. Senjata ini bisa meningkatkan kekuatan tempur tim dalam sekejap. Lawang Ba melesat cepat dan berhasil mengambil bidak hijau pertama. Bola hijau itu kini bergulir dengan bidak yang tertancap. Sang bos mulai cemas melihat Sui yang tetap tenang. Reputasinya akan hancur jika Lawang Ba kembali dengan keadaan utuh. Ia menyesal telah membiarkan Sui pamer di hadapan Shanyang. Bukankah ini sama saja dengan menggali lubang kehancuran sendiri? Sial. Lawang Ba hampir mencapai posisi bidak yang kedua sekarang. Sui, kenapa kau masih diam? Cepat lakukan sesuatu sekarang. Namun secara mengejutkan, Lawang Ba justru memilih untuk berbalik arah. Harapan sang Bu Sirna melihat Lawang Ba kembali tanpa hambatan. Situasi mulai kacau, Shanyang sekikir pasti akan berulah. Harga akan ditekan karena Lawang Ba tak terkena ledakan apapun. Shanyang tertawa mengejek, menganggap semua ini hanya bualan belaka. Sepertinya bisnis kita berakhir di sini, ucapnya dengan angkuh. DARR. Ledakan dahsyat tiba-tiba mengguncang hebat area pengujian tersebut. Tubuh Lawang Ba terlempar jauh akibat hantaman energi yang masif. Sang bos berseru bangga sambil menoleh ke arah Shanyang. Apa katamu tadi? Suaranya terlalu keras hingga tak terdengar. Shanyang terdiam kaku, sementara sang bos memanggil anak buahnya. Tatapan Shanyang menjadi kompleks, menyadari kecerdikan luar biasa Sui. Anak ini benar-benar licik, ia mampu memanipulasi insting hantu. Ternyata jebakan maut itu dipasang tepat di antara dua bidak. Sang bos segera memerintahkan pasukannya untuk kembali bersiaga penuh. Sui menatap asap tebal, tahu Lawang Ba takkan tumbang begitu saja. Meski berada di pusat ledakan, pertahanan Lawang Ba tetap tak tergoyahkan. Inilah kekuatan artefak spesial yang dikenal sebagai Hotel Suram. Dari kepulan asap pekat, Lawang Ba muncul dengan tubuh yang kini menghitam legam. Meski gerakannya melambat, ia masih sanggup berguling. Daya tahannya benar-benar di luar nalar. Padahal, ledakan tadi sanggup membuat monster setingkat bos karak dalam sekejap. Tak butuh waktu lama bagi Lawang Ba untuk bangkit, meski kepalanya kini gosong akibat ledakan. Jubah hijaunya hancur berkeping-keping, menyingkap wujud asli cangkang kura-kuranya yang kokoh. Namun lihatlah. Ratakan mengerikan seperti jaring laba-laba kini merambat di seluruh permukaan punggungnya. Cangkang sakti itu berhasil menahan dampak serangan. Tapi Lawang Ba justru meratap sambil memeluk bidak caturnya. Bos, bidak catur kesayanganku hilang. Rengeknya penuh kesedihan mendalam. Kau baru saja nyaris tewas diledakkan. Dan yang kau pikirkan hanya bidak catur? Shanyang tertegun menatap retakan pada cangkang itu. Hatinya bergetar menyaksikan kekuatan yang luar biasa. Seumur hidupnya, Lawang Ba mengandalkan kekuatan mutlak cangkang itu sebagai pertahanan absolutnya. Kekokohannya legendaris, namun kini hancur. Jika itu bawahan peringkat SS lainnya. Jangankan bertarung, bisa bertahan hidup dari ledakan tadi saja sudah merupakan mukjizat besar. Lau Liu, kau tak apa. Hanya bidak itu yang hilang, kan? Tanya Wusu memastikan. Tapi cangkangmu itu, kelihatannya akan segera hancur. Namun Lawang Ba tetap menangis tersedu-sedu. Cangkang bisa tumbuh lagi, tapi bidakku tidak. Shanyang pun dibuat bungkam oleh logika anehnya. Sudahlah, kembalilah Lau Liu. Wusu tersenyum tipis melihat wajah Shanyang yang kebingungan. Bagaimana, tamu terhormat? Puas dengan daya hancur C4 kami? Cukup mengesankan. Shanyang mengangguk. Efek satu unit saja sudah memicu kekacauan mengerikan di medan perang. Jika dikerahkan dalam jumlah besar, kehancuran yang ditimbulkan pasti akan jauh lebih dahsyat. Apalagi pengoperasian C4 ini sangat mudah. Cukup gunakan bawahan yang setia dan bermata tajam. Sekali tekan tombol, segalanya tamat. Tapi, apakah mode lain memiliki efek serupa? Shanyang penasaran. Jika ledakan sinyal semudah ini, lalu bagaimana dengan mode lainnya? Kapan mode batu harus digunakan? Bukankah itu mirip taktik bom bunuh diri yang melegenda? Taktik ini sangat efektif untuk serangan ofensif, terutama saat menembus pertahanan markas lawan yang tangguh. Mode batu adalah pilihan mutlak. Namun, ada dua metode eksekusi yang bisa dipilih. Metode pertama memiliki peluang keberhasilan rendah, namun tetap bisa memberikan dampak. Sedangkan metode kedua menjamin kemenangan, tapi membutuhkan sebuah pengorbanan kecil. Pengorbanan? Istilah itu seketika membangkitkan rasa haus informasi dalam diri Shanyang. Pengorbanan macam apa? Apa hantu-hantu rendahan yang tak berguna itu? Bagi Shanyang, mereka hanyalah pion yang bisa berlari cepat. Begitulah sifat aslinya yang kejam. Hantu kelas bawah hanyalah umpan meriam. Ia pun menyusun kata-kata untuk menjaga martabatnya. Shanyang berpikir keras, namun ia belum mampu membayangkan skenario terbaik untuk rencana ini. Apa gunanya hantu lemah itu dalam peperangan besar antar faksi yang sesungguhnya? Mereka bahkan terlalu lemah untuk jadi umpan. Tenanglah, piket saja C4 pada tubuh mereka. Aktifkan mode siluman, lalu biarkan mereka menyusup ke jantung pertahanan musuh tanpa terdeteksi.
Tentu saja, kita bisa menginfeksi lebih banyak subjek untuk memperluas jangkauan serangan. Menyelundupkan beberapa hantu pembawa C4 ke tengah kerumunan musuh adalah perkara mudah. Tak ada yang akan waspada pada makhluk sekecil itu, bahkan jika mereka berkeliaran di markas lawan. Wajah Sanya menegang. Strategi mengirim hantu pembawa peledak ini benar-benar jenius sekaligus mengerikan. Menyusup dalam bayang-bayang, aktifkan detonator, lalu segera menghilang sebelum neraka meledak. Sang bos hanya bisa terpaku mendengarkan. Ternyata, C4 kecil ini menyimpan potensi yang tak terbatas. Sanya mulai berhitung. Berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menaklukkan wilayah incarannya? Dengan metode ini, dominasi mutlak sudah di depan mata. Peringatan, dungeon akan segera berakhir. Segera menuju titik evakuasi untuk teleportasi. Kegagalan mematuhi waktu akan berakibat diskualifikasi. Sistem berbunyi tiba-tiba. Sui menyadari sisa waktu instans hanya 30 menit. Bos, waktuku habis. Aku kembali ke hotel dulu, bos pun mengangguk setuju. Sebelum melangkah pergi, Sui berjanji pada sang tamu agung Shan Yang Gui. Lain kali, akan kuajari cara bermain yang jauh lebih gila lagi. Sui meninggalkan gunung belakan sementara Shan Yang Gui melambai dengan ramah. Dia tak sabar melihat daya ledak C4 menghancurkan musuh menjadi debu. Bos segera memberi isyarat pada wakil kapten untuk mengangkut seluruh barang. Transaksi kilat terjadi. Uang dan senjata berpindah tangan dalam waktu singkat. Hanya butuh 1 menit bagi kedua pihak untuk menyelesaikan pengecekan akhir. Kesepakatan tercapai. Senang bekerja sama denganmu, ucap mereka dengan penuh kepuasan. Tak tanggung-tanggung, Shan Yang Gui langsung memesan stok C4 besar-besaran. Sui menerima total 17 juta koin hantu sebagai pelunasan pembayaran akhir. Total bayaran 40 juta koin. Sui hampir meneteskan air liur kegirangan. Berapa banyak stokmu? Tanya bos. Sui balik bertanya dengan sangat tenang. Pesanan gila 1000 buah senilai 400 juta koin hantu pun diajukan. Ambisi bos sangat mengerikan demi menguasai pesanan raksasa bernilai fantastis itu. Uang muka 280 juta? Sanggupkah bos menelannya bulat-bulat? Bos tersenyum misterius saat Sui bergegas kembali menuju hotel tempatnya menginap. 500 buah? Tebakan jitu Sui membuat bos terkejut bukan main. Bagaimana kau bisa tahu? Sui hanya terkekeh sambil menggaruk kepala santai. Logikanya sederhana, pesanan sebesar ini mustahil hanya dikirim untuk satu pihak. Dalam bisnis, diversifikasi adalah kunci. Bos hantu itu mulai mengitari tubuh Sui. Memiliki mitra cerdas sepertimu adalah keberuntungan besar bagiku. Tawa bos meledak. Saling menguntungkan adalah prinsip utama Sui dalam setiap negosiasi bisnis mautnya. 280 juta terlalu berat. Mari kita bicarakan ulang nilainya. Cukup bayar 100 juta di awal, sisanya setelah barang terjual habis nanti. Kesepakatan yang sangat adil. Bos setuju dengan penuh semangat dan lega. Uang 800 juta koin hampir membuat bos kehilangan separuh nyawanya sekaligus. Tak perlu ke gudang. Bos tiba-tiba membuka jubah hitamnya yang sangat misterius. Sebuah pusaran dimensi hitam muncul dari balik jubah gelap sang bos hantu. Kau punya kekuatan unik ini? Tanya Sui sambil memasukkan barang ke pusaran. Bos bangga menunjukkan bakat ras hantu yang sangat langka dan sangat praktis. Dunia hantu memang terbagi dalam berbagai jenis ras dengan kekuatan yang unik. Penasaran, Sui malah memasukkan kepalanya ke dalam pusaran dimensi hitam pekat itu. Dia ingin mengintip ruang penyimpanan yang mampu menampung 1000 kargo C4. Aksi nekat Sui sukses membuat sang bos hantu ketakutan setengah mati dibuatnya. Dengan panik, tangan hitam segera menarik Sui keluar dari ruang hampa tersebut. Manusia biasa yang menyentuh ruang mati akan kehilangan jiwa mereka selamanya. Apa kau sudah gila? Teriak bos sambil mengguncang tubuh Sui dengan keras. Sui hanya menjawab santai, aku akan benar-benar celaka jika terlambat pergi. Bos langsung berhenti, menyadari bahwa Sui sama sekali tidak merasa terancam tadi. Memasukkan kepala ke dimensi pribadi orang lain memang dianggap sangat tidak sopan. Jangan pelit, bos. Aku hanya ingin melihat isi perutmu sebentar saja tadi. Tapi di sana gelap gulita, gumam Sui. Bos terdiam membatu mendengar ucapan itu. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa masuk ke ruang mati dan tetap tenang? Mungkinkah dia bukan manusia? Sui menatap ngeri bos yang membeku di udara. Sui menawarkan senjata lain agar hubungan mereka tidak hancur karena masalah ini. Sang bos tersentak sadar. Sui, kau benar-benar bukan manusia biasa. Sui bereaksi waspada. Mungkinkah ada yang salah dengan benda misterius tadi? Bukan bendanya, tapi dirimu. Sui menunjuk dirinya sendiri dengan penuh kebingungan. Bos mengitari Sui berkali-kali, akhirnya memastikan bahwa pemuda ini memang manusia asli. Dia heran mengapa teknik ruang kematian miliknya sama sekali tak mempan pada Sui. Bos melesat pergi. Tunggu di sini, aku akan mencari subjek untuk percobaan. Sui mengejarnya cepat. Percobaan apa? Reaksi sang bos sungguh tidak normal. Pasti ada yang aneh. Bos kembali dan langsung menyeret Sui bersamanya. Di aula, Yelitorov dan Barak sedang beradu argumen dengan penuh emosi. Tubuhnya terluka parah. Semua ini terjadi karena kau melaporkanku pada atasan. Gara-gara pengkhianatanmu, aku harus menerima hukuman yang sangat berat ini. Tanpa makan siang, jika bukan karena aturan hotel, mereka pasti sudah berduel. Keduanya berteriak seperti preman jalanan, sama-sama keras kepala tak mau mengalah. Siaran langsung memanas. Warga beruang bulu membanjiri ruang komentar dengan hinaan. Negara mercusuar memang sarang perampok yang hanya bisa mencuri milik orang lain. Mencuri di dapur orang Rusia?
Kau bahkan lebih rendah dari sampah busuk. Barak harus dihukum. Biarkan mereka merasakan kehebatan kekuatan militer negara mercusuar. Kalian yang paling hebat? Kalau begitu jangan berani mencuri di dapur kami. Barak cuma kehilangan lengan, tapi kami kehilangan jatah makan malam yang berharga. Perselisihan ini bermula saat Barak tertangkap basah sedang mencuri jatah makanan dapur. Turov sudah memperingatkan Barak agar mengembalikan makanan yang disiapkan untuk Sui itu. Namun, Barak malah bersikap angkuh dan menolak mengembalikan barang curiannya tersebut. Ia bahkan menghina Sui. Yelitorov yang merasa berhutang budi langsung melaporkan kejadiannya. Akhirnya, Kapten Keamanan menebas lengan Barak sebagai hukuman atas tindakan kriminalnya. Sui dihukum kelaparan, membuat keduanya kini resmi menjadi musuh bebuyutan yang nyata. Bos mendarat di lobi dan menghempaskan Sui. Apa orang itu temanmu, Sui? Sui terdesak dalam situasi sulit saat dipaksa menjawab pertanyaan sang bos. Sui menggeleng. Bos tersenyum tipis. Bagus, dia akan jadi subjek eksperimenku sekarang. Sui membungkuk hormat, memberi isyarat bahwa bos bebas melakukan apapun padanya. Melihat kondisi Sui, Yelitorov bergegas maju untuk menolong rekannya dengan penuh cemas. Xiao Qian membawakan air. Sui meminumnya dengan rakus demi memulihkan tenaganya kembali. Terbang terlalu cepat membuat kepalaku pening, keluh Sui sambil berusaha tetap sadar. Gaya masuk Kakahuo memang epik, apalagi dipeluk hantu kelas SS. Pernah lihat mabuk kendaraan? Kali ini ada manusia yang mabuk terbang bersama hantu. Benar-benar konyol. Sementara itu, nasib pemain mercusuar kini berada di ujung tanduk. Barak tereliminasi seketika. Pemain unggulan itu tewas. Penonton negara mercusuar kini hanya bisa terdiam membisu. Sisa belasan menit lagi, namun maut datang menjemput lebih cepat dari perkiraan. Barak tewas di tangan sang bos. Ancaman mengerikan kini telah bangkit kembali. Mayat Barak tergeletak kaku. Sang bos melayang dingin menatap jasad tak bernyawa. Pasti ada yang salah. Situasi ini benar-benar di luar kendali mereka. Tanpa sentuhan pun mayat itu hancur. Sui hanya bisa mencibir dalam diam. Tubuhnya terpuntir mengerikan, seolah ada kekuatan gelap yang sedang merasuki jasadnya. Setelah belat terdepak paksa, tatapan musuh tertuju tajam pada sang bos. Mungkinkah tersedot oleh patroli? Sang bos pun mendekat dengan rasa penasaran. Sambil mencubit pipi Wusu, dia heran mengapa pemuda ini tetap selamat. Mustahil. Baik manusia atau hantu seharusnya musnah jika tertelan pusaran itu. Mungkinkah kekuatan mental Wusu telah melampaui batas logika dunia ini? Wusu menolak tegas. Eksperimen gila ini hampir saja melahap jiwanya mentah-mentah. Andai tahu patroli itu pemakan sukma, dia tak akan berani senekat itu. Para penonton terperangah, mereka baru saja menyaksikan sebuah anomali yang mustahil. Kabut hitam mematikan itu kini tak berdaya di hadapan sang protagonis. Sang bos mendesaknya kembali, penasaran akan rahasia di balik ruang kematian. Biasanya, dimensi itu hanyalah tempat penyimpanan atau senjata penghancur musuh. Baru kali ini ada makhluk yang masuk ke sana dan tetap utuh. Cukup. Wusu segera mengalihkan pembicaraan untuk mencari keberadaan Lin 11. Berkat nama Lin 11, Wusu akhirnya lepas dari cengkeraman maut sang bos. Namun tiba-tiba dia berbalik, bertanya tentang kapasitas maksimal pusaran dimensi itu. Sang bos menggeleng pelan, luasnya ruang itu masih menjadi misteri besar. Sayang sekali, potensi ruang kematian itu belum terukur secara pasti. Waktu sangat mendesak, atau Wusu pasti sudah melakukan eksperimen gila lainnya. Dia berhayal bisa menjadikannya gudang pribadi di dunia yang penuh keanehan. Tiba-tiba, dia melihat Xiao Qian sedang melahap kepala belak dengan rakus. Wajah Sui berkedut ngeri menyaksikan pemandangan mengerikan yang di luar nalar. Hentikan. Jangan memakan sampah sebanyak itu jika tak ingin perutmu bermasalah. Sui menarik paksa kaki belak, mencoba menyelamatkannya dari mulut monster itu. Xiao Qian berhenti sejenak, beralasan bahwa